Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari beberapa industri. Siapa lagi nih sebentar. Ini dari Kementerian Kelembagaan, Bank Umum, perwakilan asosiasi, dan juga Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin bisa dibantu slide-nya Pak Sandi ya, Pak Sandi atau Ibu Junita. Ya, jadi POJK ini merupakan perpanjangan. Jadi setelah banyak kami mendengar, melakukan observasi, dan mendapat masukan dari berbagai industri, baik perbankan, non-perbankan, maupun pelaku sektor real, bahwa pandemi ini mungkin akan lebih panjang lagi dan kita tidak tahu sampai kapan. Dan oleh karena itu, masih banyak beberapa debitur-debitur restro yang masih punya potensi, hanya memerlukan waktu lebih panjang. Dan oleh karena itu, kami di OJK juga sudah memutuskan untuk memperpanjang ini. Nah, nanti apa kontennya dan rasionalnya mungkin kami akan bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian pagi ini. Oke, next saja slide-nya. Nah, ini kira-kira coverage-nya yang presentasi saya pagi ini terkait dengan dampak COVID-19 terhadap perekonomian global, perkembangan kinerja perbankan, dan respon kebijakan dampak pandemi. Jadi saya akan lebih banyak rasionalnya. Ini teman-teman, saya didampingi juga teman-teman teknis, nanti kira-kira ada diskusi hal-hal yang terkait dengan technical dan seterusnya nanti. Ini ada panelnya nanti. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, krisis kali ini merupakan istilahnya unprecedented ya, tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak pernah diduga sebelumnya, dan lesson learn yang kita dapat itu sangat minim ya terkait dengan rangkaian krisis sebelumnya, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita menelusur kembali rangkaian krisis itu selalu di-trigger oleh faktor moneter, faktor fiskal, faktor industri yang collapse dan seterusnya, tetapi triggernya selalu dari faktor ekonomi. Nah, kali ini faktornya dari sisi kesehatan. Jadi sampai dengan faktor kesehatan itu ada resolusinya, ya, ada penyelesaiannya. Maka ada feedback ya, Mbak Roma ya. Mbak Roma, saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Terdengar jelas ya, oke ya. Baik. Ya. Nah, jadi sampai dengan 9 bulan ini, proyeksi yang terus dilakukan dan selalu diperbaiki oleh IMF, World Bank maupun OECD, tetap memproyeksikan adanya kontraksi sampai dengan tahun 2020 ini, di akhir tahun ini. 42 bank, klik sekali lagi. Nah, 42 bank sudah mengklaim dirinya melakukan resesi, termasuk Indonesia juga. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, ya, Indonesia itu optimis akan di 0,06%. Ini skenario optimis. Ya, sementara banyak negara lainnya terkontraksi lebih dalam. Ya, di sana. Inilah dampak COVID yang sampai saat ini juga kita tidak tahu kapan akan berakhir. Yang paling penting adalah bagaimana kita nanti deal dengan post-COVID-nya. Ya. Oke, next. Nah, kita lihat ini beberapa proyeksi dari berbagai lembaga termasuk pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun 2020 year on year. Ya. Pemerintah memproyeksikan di rentang antara minus 1,7 sampai dengan positif 0,06. Ya. Kemarin kontraksi sudah mulai berkurang di kuartal 3 dari 5% menjadi 3% minus, ya, dan mudah-mudahan ini akan lebih membaik. Kemudian ADB itu juga pada kisaran masih kontraksi sekitar minus 1%. Kemudian IMF juga demikian, World Bank, OECD itu juga masih memproyeksikan bahwa perekonomian kita akan terkontraksi, meskipun itu sudah ada progres lebih kecil dari kuartal sebelumnya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberikan gambaran industri perbankan ya, dan tantangan ke depan saat ini. Nah, sampai dengan posisi Oktober, kalau kita melihat berbagai rasio, ya mungkin atau sebelumnya dulu, latar belakang, naik sekali lagi, Mas Andi. Ya, jadi di grafik kiri bawah yang menggambarkan total aset, DPK dan kredit, saya ingin memberi gambaran. Ya, ini tren 5 tahun.
Tapi terlepas dari ini, kalau kita tren ini kita perpanjang sampai dengan 2000 post crisis 97-98, krisis terburuk yang menghancurkan sektor keuangan kita, ya, khususnya perbankan. Ya, 54 bank plus 16 bank pada satu kolaps. Ya, sejak itu dengan berbagai gangguan krisis yang lain, mini krisis 2005, 2008, kemudian mini krisis 2014, 2016, termasuk perang dagang yang menurunkan aktivitas perekonomian global. Ya, perekonomian sektor perbankan itu terus tumbuh. Ya, baik dari total aset, DPK dan kredit. Hanya kira-kira sampai dengan Desember 2019, dan ketika bulan Maret sampai dengan September, ini jelas-jelas sektor kredit kita terkontraksi lebih dalam. Ya, ini mungkin pertumbuhan negatif terbesar sejak krisis 97-98. Ya, even 2008, 2009 pun kita masih positif, termasuk PDB kita. Ya. Nah, tetapi meskipun demikian, sampai dengan Oktober itu indikator-indikator perekonomian kinerja keuangan perbankan itu masih relatif bagus. Ya. NPL gross saat ini 3,15%, NPL net masih di 1,03%. Nah, Bapak Ibu sekalian, terlepas dari dua indikator risiko kredit, ya, tetapi hal yang perlu kita perhatikan adalah loan at risk kita yang sudah mencapai 23,89% sebagai dampak dari restru POJK 11, ya, yang memang ingin mengampu dari proses perlambatan dari ekonomi ini. Jadi kita ingin menolong debitur-debitur yang baik, ya, untuk diberikan ventilator sementara, dan oleh karena itu ini mengakibatkan loan at risk kita di 23,89%. Ini yang perlu kita cermati, baik dari si industri maupun regulator. Ya, nanti kita akan sampaikan di belakang mengapa. Nah, selain itu, ya, terlepas dari risiko kredit, yang ada sebagian orang bilang bahwa NPL gross itu kan understated karena loan at risk-nya cukup tinggi. Ya, nanti kita akan cermati itu. Nah, hal yang lain yang perlu kita menjadi concern kita adalah gap pertumbuhan antara dana pihak ketiga dan kredit. Yang posisi Oktober, ya, kredit itu sudah terkontraksi year on year maupun year to date, itu pertumbuhannya minus. Untuk year on year kita minus 0,47%. Ya. Dan kemudian year to date-nya sudah terkontraksi 2 sampai 2,43% minus. Ya, sementara DPK terus tumbuh tinggi, 12,12%. Di satu sisi, ya, ini memberi sinyal bahwa industri pada dasarnya tidak mengalami shrinking liquidity, tidak ada keketatan likuiditas. Tetapi isu industri juga gap pertumbuhan yang tinggi antara kredit dan DPK ini tentunya akan menekan NIM kita dan profitability bank. Ya. Nah, LDR di akhir Desember 2019 itu telah mencapai 94%. Ya, saat ini tinggal 82,79%. Ya, suatu penurunan yang cukup masif. Ya, meskipun demikian, kita masih mengandalkan dua indikator ini, permodalan dan liquidity. Ya, berbagai indikator likuiditas, baik primary maupun secondary, itu mengkonfirmasi bahwa likuiditas kita dalam kondisi yang sangat ampel. AL per NCD, AL per DPK maupun liquidity coverage ratio masih jauh di atas threshold-nya. Nah, permodalan itu masih di rentang 23,74%. Ini yang sementara menjadi buffer dan membentengi penurunan perlambatan pertumbuhan kredit perbankan maupun peningkatan risiko kredit. Ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, kemudian dari berbagai kondisi ini, baik COVID, ya, penurunan aktivitas debitur, ya, dan kemudian efek rembetannya ke sektor keuangan, ya, ini perlu kita cermati. Sehingga tantangan jangka pendek industri itu adalah pemulihan sektorial dan konsolidasi bisnis perbankan pasca pandemi. Nah, ini yang menjadi tantangan jangka pendek yang perlu kita pikirkan dan kita hadapi sama-sama. Ya, yaitu ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi dan bagaimana nanti proses pemulihan sektorial
yang pasti memerlukan waktu pasca pandemi. Nah, di sisi lain, dengan besaran kredit restruksi yang nanti kami tunjukkan, itu seberapa besar daya tahan perbankan dalam menyerap CKPN bank, ya, menyerap potensi penurunan kualitas kredit restruksi itu. Ya, itu tantangan yang perlu kita diskusikan, kita hadapi, ya, dan perlu respon kebijakan segera. Ya. Di samping tuntutan jangka pendek ini, bank saat ini juga dihadapkan pada tantangan struktural kita, ya, penguatan struktur dan daya saing. Bapak Ibu sekalian, disparitas bank-bank kita itu sekarang masih cukup lebar, dari 1.000 triliun bank-bank Mandiri, BRI misalnya, dengan bank-bank yang di bawah 1 triliun. Ya. Ini juga merupakan tantangan sendiri terkait dengan efektivitas dari si pengaturan, pengawasan, dan juga cost of the economy, ya, terkait dengan disparitas ini. Nah, di sisi lain, pasca pandemi, ini revolusi ekonomi dan layanan digital cukup masif. Ya. 3 tahun sebenarnya kalau kita bicara digitalisasi, ya, 3 tahun terakhir ini, ya, digitalisasi sudah mulai marak di sektor perbankan. Dulu 3 tahun yang lalu perbankan yang mendrive consumer, memberikan customer experience untuk berpindah dari layanan konvensional ke layanan digital. Tetapi 9 bulan terakhir ini, justru ekspektasi stakeholder dan industri yang cukup menguat terkait dengan tuntutan segera bank-bank untuk melakukan layanan digital. Ya, sangat dimaklumi bahwa dengan kebijakan lockdown, kebijakan PSBB, dan semua orang tinggal di rumah, tetapi tetap ingin melakukan transaksi ekonomi, transaksi keuangan, itu harus difasilitasi. Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan. Ya. Di sisi lain kemudian perlu juga ya kita menyadari di sisi OJK transformasi pengaturan dan pengawasan juga, ya, yang nanti kita sedang juga melakukan quote-unquote revolusi untuk mengembangkan supervisory for tomorrow istilahnya. Kemudian pemerintah juga terus memberikan target perbankan terkait dengan pemulihan sektor ekonomi perbankan. Ya. Industri perbankan saat ini share-nya adalah 76% dari seluruh sektor keuangan. Jadi pantaslah kalau pemerintah kemudian menjadikan perbankan sebagai backbone dari pemulihan ekonomi suatu saat nanti. Pada saat ini perbankan juga masih terbebani dengan besaran kredit restruksi yang mungkin terbesar dalam sejarah kita. Nah, ini kira-kira 2 tantangan yang harus kita hadapi oleh sektor perbankan ya, dihadapi sektor perbankan ke depan. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana dengan respon pandemi? Nah, oke, next. Nah, berbagai survei sudah dilakukan. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam kondisi krisis saat ini UMKM, pelaku sektor UMKM itu KO di ronde awal? Kita mencermati berbagai series krisis, itu UMKM justru terdepan sebagai backbone dalam pemulihan sektor ekonomi. Ya, 97, 98 yang sangat masif itu UMKM termasuk resilient. 2008, 2009 dan rangkaian krisis-krisis berikutnya. Tetapi justru pada saat pandemi ini, ya, itu sektor UMKM itu terpuruk di ronde awal. Ya, kita sangat maklumi ada kebijakan yang belum pernah diterapkan sebelumnya, yang itu termasuk quote-unquote kebijakan yang cukup memukul sektor keuangan berupa lockdown ataupun PSBB. Ya, ketika orang semua dipaksa tinggal di rumah, tetapi ini tidak terhindarkan ya, untuk untuk membatasi penyebaran COVID. Nah, disitulah sektor-sektor UMKM yang biasanya tumbuh side by side dengan pembeli dan seterusnya, ada physical presence di sana, transaksi dilakukan secara konven, langsung berhadapan-hadapan, tetapi itu terputus. Dan oleh karena itu jutaan UMKM kemudian terpuruk di ronde awal. Dan oleh karena itu berbagai survei juga membuktikan apa yang ekspektasi UMKM tersebut, yaitu relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman. Nah, survei ini dilakukan baik DJP, Ditjen Pajak, Bea Cukai, BPS,
ya, Bappenas, Menko Perekonomian yang kami hadiri terkait diskusi ini, bahwa yang diinginkan adalah relaksasi penundaan pokok dan bunga. Dan hampir semua debitur juga menginginkan hal yang sama. Ya. Oleh karena itu, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, inilah tantangan jangka pendek yang perlu kita hadapi, pemulihan sektorial dari keterpurukan lebih lanjut. Oleh karena itu, OJK itu mengeluarkan POJK nomor 11 tahun 2020 pada tanggal 16 Maret 2020. Ya, pada saat itu kasus COVID baru 2 orang, ya, kawan-kawan yang ada di Depok itu. Nah, kalau kita lihat kronologinya, ya, jadi pertama kali COVID itu kan ada di Wuhan, kira-kira akhir Desember 2019. Kemudian menyebar demikian cepat di 21 negara pada akhir Januari. Nah, pada saat itu kemudian kami di OJK melakukan observasi terkait dengan apa yang bisa kita lakukan, ya, kalau pandemi ini kemudian masuk ke Indonesia dan kemudian berdampak negatif terhadap perekonomian. Oleh karena itu, mengacu kepada kajian forward looking, pada tanggal 27 Februari, RDK memutuskan kita untuk mempersiapkan kebijakan stimulus. Ya, kami di DPNP kemudian mempersiapkan itu, dan pada tanggal 16 Maret itu kita kemudian keluarkan kebijakan POJK stimulus COVID ini. Ya, ketika baru 2 kasus COVID di Indonesia, ya, diidentifikasi. Ya. Dan ternyata memang benar, pandemi ini menyebar demikian cepat dan kemudian menghempas sektor-sektor ekonomi dengan kebijakan terkait dengan kebijakan lockdown PSBB itu. Ya, dampaknya demikian masif, perlambatan ekonomi demikian cepat, dan oleh karena itu pada tanggal 22 Oktober ya, kita menengarai bahwa COVID ini tidak akan cepat berlalu, dan oleh karena itu perlu ventilator tambahan. Ya, kita perpanjang POJK 11 yang sebelumnya berlaku sampai dengan 31 Maret 2021, dan kita perpanjang menjadi 31 Maret 2022. Nah, oke, next. Nah, kebijakan ini sebenarnya juga tidak kita lakukan sendirian. Berbagai yurisdiksi juga melakukan berbagai kebijakan stimulus, ya, yang intinya hampir mirip. Ya, meskipun ada yang datang belakangan, ada yang datang lebih dulu, tapi paling tidak, ya, OJK sudah melakukan inisiatif terlebih dahulu. Ya. Rutin setiap bulan sekali kami melakukan conference call yang dikoordinasi dengan BCBS, ya, untuk melakukan sinkronisasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan berbagai yurisdiksi. Jadi intinya hampir sama. Mereka melakukan restrukturisasi, penundaan dan pokok dan bunga, bahkan di Jepang itu meminta bank untuk menyiapkan kredit untuk membantu debitur dengan special rate dan tanpa agunan. Ya, oke, next. Nah, sebenarnya apa rasional POJK 11, Bapak Ibu sekalian? Ya, POJK 11 ini sebenarnya bertujuan antara lain untuk memberikan ruang bagi debitur-debitur yang berkinerja bagus. Jadi keywordnya adalah historically debitur yang harus diberikan itu yang berkinerja bagus. Ya, banyak pertanyaan pada saat kita sosialisasi awal, ya, bagaimana kalau dia pernah dilakukan restru sebelumnya, nah, dan seterusnya. Ya, intinya adalah historically debiturnya harus bagus. Dan oleh karena itu, ketika kita kenakan mereka restru mengacu kepada POJK 11, maka dia boleh dalam kategori lancar dan tidak perlu tambahan CKPN. Gitu. Nah, apa yang disebut dengan kebijakan countercyclical? Ya. Biasanya bank-bank kalau menghadapi nasabah yang sudah mulai menurun, ya, kondisi usahanya dan seterusnya, maka mereka melakukan preemptive action dengan misalnya mengambil agunannya, ya, kemudian cepat-cepat melakukan resolusi dan seterusnya. Nah, itu kebijakan pro-cyclical, ya, yang mempercepat pemburukan kinerja debitur. Nah, yang ini kebalikannya, bahwa sebelum dia jatuh, maka dilakukanlah pertolongan pertama. Istilahnya adalah counter-cyclical, ya, istilahnya sharing pain, ya, di situ. Dengan restrukturisasi ini, debitur dapat memiliki ruang bernapas, dan bank dapat secara proaktif membantu debitur-debitur yang dalam kondisi bagus tersebut menata cash flow-nya. Ya,
Jadi ini istilahnya sharing pain. Oke, next. Nah, siapa yang ini? Ya, target lembaga jasa keuangannya. Baik bank umum, syariah maupun konven, dan BPR, syariah dan konven. Untuk IKNB ada POJK-nya sendiri. Ya. Target debiturnya sama, perorangan, UMKM maupun korporasi. Ya. Stimulus apa yang kita berikan? Next. Yaitu bahwa kredit atau pembiayaan dan atau penyediaan dana lain dengan plafon kurang dari 10M ya, dapat hanya didasarkan pada ketepatan membayar pokok saja. Ya. Ini kalau dalam kondisi normal yang mendapat fasilitas ini adalah debitur-debitur dengan bagi debit sampai dengan 5M. Ya. Selebihnya harus menggunakan 3 pilar. Nah, kemudian penetapan kualitas lantar bagi debitur yang direstru. Dengan rasional bahwa debitur-debitur yang direstru itu dalam kondisi yang baik sebelumnya dan kemungkinan akan turun, diprediksi turun karena dampak COVID ini, maka penetapan kualitas kreditnya adalah lancar. Ya. Pak, bagaimana yang historicalnya kurang bagus? Silahkan direstru menggunakan POJK 40, kualitas aset. Ya, di sana. Nah, kemudian bank juga diberikan diperkenankan untuk memberikan tambahan ya, fasilitas dana dengan penetapan kualitas aset atau kredit yang baru tersebut dapat dipisahkan dari penilaian kualitas kredit sebelumnya, sehingga tidak berlaku prinsip uniform classification di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan konsep ketentuan kita saat ini mengacu kepada principle based, oleh karena itu skema restrukturisasi itu sepenuhnya diserahkan kepada bank, disesuaikan dengan profil debitur dan kemampuan bank, ya, pada saat memberikan restru itu, ya, sehingga dapat bervariasi antar bank dan antar debitur. Ya, kita tidak menerapkan konsep rule base yang mengatur secara detail tata cara melakukan restru yang harus dipatuhi bank. Ya, kita memberi keleluasaan kepada bank untuk melakukan structure istilahnya ya, modifikasi dan penerapan skema. Ya, nah, berbagai skema restru itu baik penurunan pokok bunga, pengurangan tunggakan, perpanjangan jangka waktu dan seterusnya. Ya, itu silahkan saja. Yang penting adalah bank memiliki SOP ya, atau principal approval dari direksinya, mana-mana yang layak kriteria terkait dengan debitur yang akan diberikan restru, sepanjang tidak bertentangan dengan POJK 11. Ya. Jadi kita mengharapkan dan kita sangat percaya bank-bank dalam kondisi seperti ini tidak melakukan moral hazard maupun free rider dengan memasukkan debitur-debitur yang historically sudah bermasalah hanya untuk mendapatkan fasilitas POJK 11 ini. Ya, kita percaya dan oleh karena itu nanti apabila ditemukan ada tindakan-tindakan yang tidak proper tentu ada konsekuensinya. Oke. Baik, next teman-teman sekalian. Nah, tentu banyak observasi kami, banyak tantangan dan kendala penerapan POJK 11 ini pada saat kondisinya PSBB pada saat itu dan masih berlangsung saat ini adalah kesulitan untuk tatap muka. Ya, kemudian ada pertanyaan juga, Pak, apakah restru ini kan jutaan ini, apakah tetap individu-individu satu persatu? Nah, kita sudah mengeluarkan surat, ya, surat KEPP, boleh dilakukan secara bulk, ya, secara kelompok dengan melakukan principal approval sepanjang itu memenuhi kriteria sesuai dengan SOP yang ditetapkan, Bang. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oke. Next. Nah, berapa kemudian outstanding kredit restru per sampai dengan saat ini? Data kami per 2 November 2020, ya, per November 2020, ya, yang sangat kami apresiasi dan kemudian juga ini kepada industri adalah tanpa melakukan strong handed ataupun strong persuasi, ya, ataupun pemaksaan terhadap industri, jadi bank-bank itu voluntarily, ya, hampir 101 bank itu menawarkan, memberi kesempatan, mengulurkan ventilator kepada debitur-debiturnya. Ya, per 2 November, total nasional saat ini
ada 7,5 juta debitur dengan outstanding 934 triliun. Ya, di mana 70%-nya atau 5,85 juta debitur itu adalah UMKM. Outstanding-nya 371 triliun. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Di satu sisi memang ini proses berbagi ini cukup mengembirakan, tapi kemudian kita juga berpikir bahwa inherently ada potensi risiko di sana. Ya, apabila bank-bank tidak hati-hati memanage debitur-debitur restro ini. Ya, ini kira-kira respon dari industri terkait dengan POJK 11 ini. Ya, 7,5 juta debitur dan 934 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian, debitur-debitur sebesar itu, 7,5 juta debitur itu, direstru tentunya memerlukan tahapan dan proses. Ada yang baru direstru sampai dengan bulan September, bulan November, bahkan ada juga. Ya, mereka baru memulai restru itu. Dan kemudian ada juga banyak debitur-debitur yang mulai bangkit saat ini, itu tapi memerlukan waktu yang lebih panjang daripada yang disyaratkan oleh POJK 11 ini, yaitu 31 Maret 2021. Ya. Berdasarkan observasi kami, ya, dan maka saya kira layak kemudian kita mempertimbangkan masukan baik dari industri maupun sektor keuangan untuk memperpanjang POJK 11 ini. Ya. Hal ini didasari rasional bahwa kasus paparan COVID terus bertambah, kemudian vaksin yang katanya akhir tahun akan bisa diaplikasikan ternyata mundur juga, dan kalau toh ditemukan dan diterapkan pun perlu waktu untuk itu. Ya. Kemudian ini juga bagian dari langkah antisipatif untuk membantu debitur dampak COVID yang masih memiliki prospek usaha, namun memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa kembali normal. Nah, ini juga membantu bank-bank dan juga debitur. Nah, dan juga keselarasan dengan kebijakan pemerintah, ya, yang menargetkan bahwa program pemulihan ekonomi ini akan selesai di tahun 2022 akhir. Ya, kira-kira demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, what if kalau ini tidak kita perpanjang? Ya, kebijakan itu tetap di 31 Maret 2021, maka masih terdapat potensi penurunan kualitas kredit restro, yang artinya loan at risk akan terus meningkat. Ketika itu berhenti, maka beban CKPN bank akan meningkat dalam satu waktu. Ya. Dan ini berdampak pada peningkatan NPL net, ya, penurunan CAR, tambahan CKPN, dan tekanan yang sangat besar kepada sektor keuangan. Ya, kita bisa bayangkan 934 triliun. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tetapi POJK, perpanjangan POJK 11 ini, itu bukan lagi murni kebijakan stimulus, tetapi kita kombinasikan dengan kebijakan prudensial terkait dengan manajemen risiko dari bank-bank dan awareness bank-bank terkait dengan potensi penurunan kinerja debiturnya. Ya. Jadi intinya rasionalnya adalah sebagai langkah antisipatif untuk membantu debitur terdampak COVID-19 yang masih memiliki prospek usaha. Ya, intinya adalah perpanjangan hanya diberikan kepada debitur-debitur yang memiliki prospek usaha, namun memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa kembali normal. Nah, langkah ini juga untuk membantu perbankan dalam menata kinerja keuangannya, terutama dari sisi mitigasi risiko kredit. Ya, manajemen CKPN, itu yang penting. Nah, apa kira-kira pokok-pokok perpanjangan POJK 11 ini? Ya. Ada penambahan substansi yang lebih detail terkait dengan penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan bank dalam penerapan perpanjangan restro. Ya. Antara lain yang pertama, jadi bank-bank harus melakukan self-assessment dan menetapkan kriteria debitur-debitur restro yang eligible mendapat perpanjangan. Ya. Kuncinya adalah dari sisi self-assessment adalah ya, bank mengklasifikasikan debitur-debitur atau menilai debitur-debitur yang mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha, dan oleh karena itu layak mendapat perpanjangan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kecukupan pembentukan CKPN. Nah, bank juga harus melakukan assessment
terhadap berapa besar debitur-debitur yang tidak lagi mampu bertahan, prospek usahanya sudah tidak ada, ya, dan oleh karena itu harus di-cover dengan CKPN. Bank harus mulai melakukan pembentukan CKPN. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa klausul ada? Ya. Berdasarkan observasi kami, meskipun kebijakan stimulus memungkinkan bank-bank untuk mengkategorikan debitur restru ini lancar, dan oleh karena itu tidak perlu ada tambahan CKPN. Ya. Berdasarkan asesmen kami terhadap pembentukan CKPN hingga posisi September kemarin, bank-bank masih business as usual. Dan memang benar-benar memanfaatkan POJK 11 ini. Ya. Artinya, ya, pembentukan CKPN bank, tambahan CKPN yang dibentuk setiap bulannya, itu masih business as usual, belum memperhitungkan potensi penurunan, ya, risiko kredit, penurunan dari kinerja debitur-debitur yang direstru. Ya. Oleh karena itu, kita mengingatkan kembali kepada bank-bank, ya, untuk melakukan assessment, ya, dan mulai melakukan pembentukan CKPN atas debitur-debiturnya yang dinilai tidak lagi mampu bertahan meskipun sudah diberikan fasilitas restru. Ya. Nah, kemudian klausul yang ketiga, prasyarat pembagian dividen. Ini juga dilakukan di berbagai yurisdiksi dan di beberapa negara itu tegas, misalnya Inggris dan juga Australia itu tegas melarang pembagian dividen dalam kondisi COVID saat ini. Ya, mereka diminta untuk mengakumulasi dan melakukan penguatan modal terkait dengan untuk mengcover potensi kenaikan risiko kredit. Nah, kami memasukkannya hanya sebagai prasyarat, ya, pembagian dividen ini. Ya, kita minta kesadaran bank untuk benar-benar melakukan assessment bahwa pembagian dividen ini itu harus mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit. Ya. Kita melakukan berdasarkan observasi kami, ya, dengan tambahan CKPN yang masih business as usual dan masih profitability itu meskipun menurun, ya, tetapi tetap ada di sana. Kita khawatir itu overstated dan kemudian dideklar sebagai bagian dari dividen, dan itu akan mengurangi kapasitas modal, terlebih nanti ketika CKPN itu sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, kami mohon kesadaran dari industri untuk bisa melakukan assessment ketika akan melakukan pembagian dividen. Ya, besaran dividen payout-nya berapa, itu juga menjadi concern kami. Oleh karena itu, nanti dalam business plan tentu akan ada diskusi dengan teman-teman pengawas terkait dengan hal ini. Nah, bagaimana kemudian menilai besaran potensi penurunan kualitas aset, besaran CKPN-nya, pembagian dividen yang dilakukan, itu kita juga minta dan mengingatkan bank, meskipun ini saya yakin sudah dilakukan, untuk melakukan regular stress testing dampak restru terhadap permodalan dan likuiditas bank terkait dengan potensi penurunan kualitas kredit yang direstru. Ya. Ini kira-kira 4 hal pokok yang termaktub dalam perpanjangan POJK 11. Ya. Saat ini masih dalam proses penomoran, mungkin dalam minggu ini itu sudah akan kita keluarkan. Ya, tetapi nggak apa-apa, ini sudah kita komunikasikan kepada bank-bank agar bisa lebih dini melakukan assessment debitur-debitur yang layak dan tidak layak untuk mendapat perpanjangan. Sehingga pada 31 Maret 2021 nanti akan berlanjut atau tidak berlanjut proses restrunya. Ya, kira-kira demikian. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, POJK ini juga sekaligus mengakomodasi berbagai stimulus lainnya yang tersebar dalam beberapa surat kepala eksekutif pengawas perbankan, ya, yang selama ini tidak di-cover dalam POJK 11. Ya. Nah, ini merupakan stimulus untuk teman-teman perbankan, ya, yaitu pengecualian antara lain, ya, yang pertama pengecualian kredit atau pembiayaan restru dalam kredit kualitas rendah, dalam klasifikasi kredit kualitas rendah. Loan at risk dari si pengawasan tetap dihitung dan menjadi concern
di industri, di perbankan sendiri juga harus menghitung ini, bahwa kita harus sadar bahwa loan at risk ada di sana. Hanya nanti di teman-teman pengawas tidak mempertimbangkan ini sebagai bagian dari penilaian tingkat kesehatan. Itu saja. Ya. Tetapi awareness terkait dengan besaran loan at risk yang terbesar sepanjang sejarah ini, dan juga termasuk kredit restro-nya itu, ya, 934 triliun, itu restrukturisasi terbesar dalam sejarah industri keuangan kita. Ya. Nah, sementara ini kita kecualikan dalam perhitungan tingkat kesehatan, tapi tetap menjadi bagian dari concern yang harus kita solve sama-sama. Nah, kemudian yang kedua adalah penghentian sementara penilaian kualitas AIDA. Ya, kita maklumi bahwa kalau bank harus menjual AIDA dalam kondisi saat ini, pasti harganya juga akan jatuh, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau ini terus-terusan kita perhitungkan, maka tambahan CKP-nya juga akan besar. Oleh karena itu, untuk sementara kita hentikan, ya, penilaian kualitas AIDA, tetapi untuk penilaian kualitas AIDA posisi 31 Maret 2020. Yang diperoleh setelahnya itu tetap harus dilakukan proses normal terkait dengan penyisian penilaian kualitas asetnya. Ya, di situ. Nah, yang ketiga adalah relaksasi capital conservation buffer. Perhitungan CCB ini dalam APTMR Bank, ya, di sana. Kemudian relaksasi kewajiban penyediaan dana untuk sementara, dana pendidikan, untuk sementara bank dapat kurang dari 5%. Kemudian juga penurunan threshold relaksasi LCR dan atau threshold liquidity coverage ratio dan NSFR yang saat ini 100% menjadi 85%. Ini kira-kira kebijakan stimulus lainnya yang mengikuti dan juga kita perpanjang sampai dengan 31 Maret 2022. Oke, next. Nah, sebagai bagian dari tracking, ya, dan governance implementasi kebijakan restruktur tahap kedua ini, maka teman-teman sekalian dari perbankan juga diminta untuk melakukan pelaporan kredit restruktur ini dalam slip, ya, dan ditandai dengan kolom keterangan COVID-19. Kenapa harus ditandai? Untuk mengidentifikasi bahwa kredit restruktur dari nasabah ini adalah terkait dengan COVID-19. Dan oleh karena itu tidak permanently tercatat sebagai kredit restruktur. Berbeda dengan kredit restruktur yang mengacu kepada POJK 40. Sekali restruktur maka dia akan tercatat seterusnya, ada noktah gitu ya istilahnya ya, bahwa dia pernah melakukan restruktur. Ya, kalau ini kemudian suatu saat lancar, dapat memenuhi kontraktualnya, meskipun itu diberikan fasilitas pemotongan bunga dan kredit, setelah lepas dari 2022, maka catatan restruktur itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, laporan bulanan, ini juga ada laporan triwulanan. Laporan triwulanan saat ini sebenarnya sudah ada. Ya, kemudian kita tambahkan dengan laporan bulanan agar lebih akurat dalam kita melakukan pencatatan berapa besaran kredit restruktur. Dan ini disampaikan secara online, luring, ya. Daring, ya, gitu ya, daring dan luring, dalam jaringan dan luar jaringan, ya, itu ya. Oke, ini dilakukan secara online. Oke, next. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai penutup. Nanti kalau hal-hal yang tidak jelas kita akan diskusikan bahwa kita semua harus sadari bahwa ada change of challenges during pandemic. Ya. Kita semua sekarang dihadapkan kepada besaran restruktur, kredit restruktur, ya, 934 triliun ini terbesar dalam sejarah, belum memperhitungkan restruktur-restruktur yang lain. Ya. Mudah-mudahan ketika kita berikan perpanjangan, treatment perpanjangan napas buatan lebih panjang ini, ya, akan bisa menahan penurunan kualitas kredit debitur. Ya, meskipun kita tidak bisa pungkirin bahwa 1-2 teman-teman debitur itu juga pasti akan suffer lebih dalam lagi dengan perpanjangan berlarut-larutnya pandemi ini. Ini yang harus diantisipasi oleh industri. Ya, penurunan cash flow pasti. Ya, meskipun saat ini kondisi ampau, ya, sangat dimaklumi, kondisinya liquidity melimpah itu bukan karena membanjirnya liquidity sumber dana DPK, tetapi karena praktis bank-bank tidak dapat lagi menyalurkan kredit.
LDR kita sudah sampai kepada besaran 82%. Ya, sudah hampir mendekati pada saat krisis 97-98 dulu ya. Dari 94%. Pasti ada penurunan cash flow. Loan at risk pasti akan meningkat tajam dan sudah terjadi. Demikian pula nanti antisipasi besaran CKPN-nya. Oleh karena itu di tahun 2021 itu bank-bank harus melakukan ekspansi juga secara terukur dengan memperhitungkan potensi penurunan kualitas kredit, kemampuan liquidity, dan juga buffer risiko berupa modalnya. Lakukanlah stress testing secara reguler untuk mengukur berapa besaran potensi penurunan kualitas debitur dan besaran CKPN, coverage terhadap dampaknya terhadap modal, dan juga liquidity. Nah, bank-bank yang pas-pasan modalnya harus mulai melakukan scenario plan terhadap tambahan modal atau opsi konsolidasi. Ya. Nanti harusnya akhir tahun ini atau awal tahun depan tidak ada lagi bank-bank dalam kriteria buku 1. Karena modal inti 1 triliun sudah harus berakhir di akhir tahun ini. Nah, kira-kira demikian. Ya, rasionalnya adalah untuk memperkuat kinerja kondisi perbankan juga sebenarnya. Ya. Dan kenyataan yang harus kita hadapi bahwa terdapat potensi penurunan kualitas kinerja debitur kredit resto ini. Ya, mudah-mudahan jumlahnya tidak terlalu besar. Oke, next. Nah, ini sebagai akhir, Bapak Ibu sekalian, ya, kami banyak mendapat apresiasi terkait dengan POJK 11 ini. Dari industri, dari sektor keuangan, dari parlemen juga. Tetapi meski banyak diapresiasi sebagai kebijakan perintis yang mampu meredam dampak COVID-19 dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami tekanan, bagaimanapun juga kita sebagai regulator itu selalu ya memiliki intuisi bahwa restruksi ini tetaplah menimbulkan suatu dilema. Ya. Pertanyaannya adalah kemudian, bagaimana seandainya COVID-19 yang belum jelas ujungnya ini terus berkepanjangan dan debitur-debitur restru ini tidak dapat pulih? Berapa besarnya? Itu pertanyaannya. Ya, pasti bervariasi antar bank. Ya. Bagaimana kemudian coverage buffer risikonya? Ya, terkait dengan seberapa besar kemampuan bank dalam menyerap risiko kredit dalam bentuk tambahan CKPN ini. Ya, berapa besaran modalnya yang harus disisihkan. Seberapa kuat likuiditas dan modal bank dalam menyangga penurunan kinerja debitur tersebut. Ini 3 pertanyaan kunci yang harus ya kita hadapi ya, realitanya. Mudah-mudahan teman-teman saat ini juga sudah menghitung itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya harus akhiri di sini dulu. Nanti kita kembangkan dengan diskusi selanjutnya. Intinya adalah ini adalah upaya kita bersama, otoritas, lembaga keuangan, industri jasa keuangan, dan debitur, ya, untuk sharing pain dan hand in hand menghadapi pandemi ini. Terus terang kalau kita ditanya bahwa apakah POJK 11 ini akan menyelesaikan masalah atau menunda masalah, ya, itu semua tergantung kita. Ya. Dan memang ini suatu kebijakan bail-in. Risikonya tetap ada di perbankan. Oleh karena itu, sebagaimana kebijakan-kebijakan di negara lain, ini harus ada kebijakan pendampingnya. Ya, ekspansi fiskal, bail-out dari sisi pemerintah, dan saya kira ini juga sudah dilakukan pemerintah dengan program PEN-nya itu. Ya, subsidi bunga, penempatan dana likuiditas kepada bank, dan seterusnya. Ya, saya kira ada concentrated effort untuk menghadapi pandemi ini. Nah, silakan teman-teman, saya akan buka dengan diskusi, sharing, masukan, dan sekaligus saya declare juga bahwa dalam waktu 1-2 hari ke depan POJK ini sudah akan keluar. Ya, kira-kira demikian. Saya kembalikan kepada Bu Rohma. Ya, sambil saya mengambil air putih. Terima kasih Pak Anung. Bapak Ibu sekalian, ini chat penanya ini sudah puluhan. Jadi nanti, tapi mungkin sedikit kalau secara substance saya sudah tidak menambahkan lagi. Namun secara administrasi dapat kami sampaikan bahwa POJK-nya sedang dalam proses
penomoran dan perundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi diharapkan dalam 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan bisa terbit dan segera kami sampaikan, nanti kami tayang di web maupun di Sikepo. Tapi secara substance kami sudah tadi disampaikan Pak Anung. Baik Bapak Ibu, mengenai masa berlakunya sampai kapan? Jadi sampai dengan 31 Maret 2022. Ya, ini nanti tantangan kita ke depan. Baik, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Mohon nanti Bapak Ibu menyampaikan secara poin saja untuk menghemat waktu, mengingat pertanyaan. Sebentar Bapak, saya memanggil sesuai urutan yang bertanya di chat ya Bapak Ibu. Nanti ini sudah masuk sekitar 23 pertanyaan, jadi poin saja Bapak Ibu menyampaikannya. Partisipasinya juga ini kami punya kapasitas Zoom 500 sudah full juga, walaupun ada beberapa yang masih waiting room, tapi kami coba untuk ini nggak bisa masuk lagi nih. Baik, Pak Anung, ini untuk penanya yang pertama dari Bapak Hari Purwanto, Banguri Saudara. Silakan Pak Hari. Kemudian bersiap nanti Pak Yusri dari CCB Indonesia. Silakan, mungkin bisa di-unmute hostnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi menuju siang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, saya ingin bertanya, saya Angga dari Bang Wuri Saudara. Nah, terkait relaksasi ini, jadi ini teknikal sih sebenarnya kondisi di lapangan. Jadi dalam pemberian kredit baru kepada nasabah, itu ada beberapa nasabah yang menginfokan ke kita bahwa mereka itu mengaku secara otomatis memperoleh relaksasi program ini. Jadi sehingga pada saat pengajuan kredit baru, itu menjadi suatu pertimbangan khusus bagi komite kredit kita. Nah, bagaimana kita menyikapi ini secara bisnis? Demikian mungkin informasi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, maksudnya dia mengaku mendapat restru ini dari bank lain ya? Ya benar Pak. Jadi mamanya Bank A mengajukan pinjaman kredit ke Bank Wuri. Pada saat di slik checking itu kan kelihatan ya Pak ya, Pak Anung ya, kondisinya karena apa, karena COVID, karena apa. Ya. Nah itu menjadi suatu pertimbangan juga, terus terang menjadi pertimbangan di komite kreditnya kita untuk menyetujui proses kreditnya itu. Ya, ya. Pak siapa tadi? Mohon maaf Pak, nggak ada. Saya Angga Pak Anung. Oh Pak Angga, ya Pak Angga. Ya Pak Angga, terima kasih pertanyaan. Pak Angga, itu murni, murni penilaian asesmen risiko kreditnya, ya layak tidaknya itu adalah di bank. Ya, jadi bisa jadi dia dapat COVID di sana di sliknya, dia dapat fasilitas restru. Nah, ketika mengajukan kredit ke Bapak, asesmen bisnis normal yang harus Bapak lakukan. Apakah dia layak diberikan atau tidak? Ya, ada begini. Memang beberapa memanfaatkan kredit restru ini, meskipun ya bisnisnya semuanya masih jalan lancar. Dan malah kadang-kadang ada satu debitur. Ini kasus-kasus khusus ya yang saya ceritakan, bahwa ternyata dia swing kepada bisnis-bisnis yang tumbuh marak pada saat COVID ini. Misalnya pembuatan masker, distributor alat-alat kesehatan, hazmat atau apa itu ya namanya itu ya, Nah, dan itu perlu tambahan modal baru, tetapi dia juga mengajukan keringanan terhadap bisnis bisnisnya yang sebelumnya. Nah, itu sangat tergantung kepada asesmen risiko yang bank-bank yang dituju. Nah, saya kira itu, Pak. Jadi jangan terpaku apakah ini sedang COVID atau tidak. Yang penting adalah kelayakan Bapak dalam memberikan kredit itu dan kelayakan usaha dari debitur itu. Kira-kira demikian Pak Angga. Benar sekali Pak Anung, terima kasih. Ya. Cuman ada beberapa case Pak, itu yang calon debiturnya salaried, jadi karyawan, bukan di sektor pengusaha. Lah kalau karyawan dan penghasilan tetap itu harusnya tidak layak untuk mendapatkan restru Pak. Nah saya nggak tahu Pak, itu kondisinya seperti itu ya. Jadi
kadang itu karyawan tetapi memiliki usaha. Jadi yang diajukan itu bukan kredit konsumsi, misalnya pegawai negeri yang di situ penghasilan tetap. Biasanya yang diajukan itu adalah usaha lain, ya, yang bukan dari penghasilan tetap. Kalau yang mendapatkan penghasilan tetap dan masih mendapatkan penghasilan yang sama, itu harusnya tidak layak untuk mendapatkan fasilitas restru. Ya, gitu Pak Angga. Baik Pak. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Oke, ya, terima kasih Pak. Next Mbak Roma. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yusri CCB Indonesia. Nanti bersiap Ibu Lili BNI Syariah. Ya. Selamat siang Pak Andung ya. Ya Pak Yusri. Yang saya mau tanya ini ada dua sih. Tadi kan Bapak sudah bilang kalau sudah pernah di restruct itu tidak boleh ikut POJK 11. Sedangkan yang di POJK 11 ini yang di awal ini di Q&A FNQ-nya waktu itu menyatakan bahwa kalau sudah restruct itu boleh di restruct lagi gitu, ya. Pak. Ya. Terus selain itu saya juga mau nanya, kalau misalnya itu restruct-nya karena force major sebelumnya dan setelah misalnya karena gempa gitu. Nah setelah itu sudah mulai pulih nih Pak, sudah mulai pulih, terlihat dari rekeningnya juga sudah naik aktivitasnya. Terus kali ini kena lagi di COVID Pak. Ya. Nah itu apakah boleh diikut sertakan di POJK 11? Ya. Itu satu Pak. Ya. Yang kedua Pak, ya. Yang di perpanjangan nanti POJK 11 ini, apakah tetap untuk UMKM yang di bawah 10 miliar, apakah tetap dengan satu pilar dilihat? Ya. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya. Pak Yusri, yang pertanyaan pertama. Terima kasih Pak Yusri pertanyaannya. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, sebenarnya saya tidak bermaksud yang sudah direstru atau tidak layak lagi ini. Jadi ini kasus-kasus pertanyaan ketika sosialisasi POJK 11 di awal. Jadi gini Pak Yusri, ada pertanyaan begini. Ya. Pak, ini ada debitur yang sudah 5 kali, bahkan sebelumnya itu sudah direstru udah 5 kali. Jadi dalam 5 tahun itu hampir tiap tahun dia direstru. Tapi setiap kali dia direstru, dia jadi baik Pak. Tapi tahun ke depan, dia dalam kondisi khusus kemudian minta restru lagi dan seterusnya dan seterusnya. Apakah, nah pada saat COVID ini, debitur ini sudah dalam kondisi baik Pak, gitu. Setelah restru yang berulang tadi. Nah kemudian menurun karena COVID, apakah layak direstru? Nah, kemarin juga ada pertanyaan begitu Pak. Kan begini, intinya POJK 11 itu diserahkan kepada asesmen bank. Jadi kejujuran bank dalam melakukan itu. Pertanyaannya kemudian apakah debitur yang mendapatkan fasilitas restru tiap tahun itu termasuk yang historically bagus? Dari Bank Mandiri ini ya, mohon bisa di mute atau host yang unmute ya di situ. Ya. Nah, itu kira-kira pertanyaan Pak Yusri. Jadi sangat tergantung kepada asesmen bank sendiri. Ada pertanyaan satu lagi begini juga. Ini pertanyaan-pertanyaan yang di luar case-nya. Pak, Bang, saya punya debitur yang 5 tahun itu bagus, tidak pernah direstru, tetapi awal tahun 2019, ya bicaranya case khusus gitu ya, seperti Pak Yusri juga, itu mendapat restru Pak. Tapi bulan Maret, dia sudah kembali normal. Sampai dengan awal COVID di bulan Maret, ya, kemudian dia menurun karena terdampak COVID. Apakah layak diberikan restru? Debitur itu kan dalam bertahun-tahun melakukan bisnis pasti ada 1-2 kasus khusus yang dia melakukan penurunan, ya terjadi penurunan. Nah kalau memang dari sekian lama dia banking dan tidak pernah bermasalah dan baru bermasalah sekali kemudian restru, ya itu sangat tergantung asesmen bank apakah kemudian penurunan itu memang terjadi karena masalah struktural atau masalah temporal saja. Nah ketika itu kemudian menurun karena COVID, kemudian bisa diberikan restru atau tidak. Itu tergantung asesmen bank. Kalau memang bagus ya silahkan Pak. Nah, ada satu pertanyaan lagi kasus khusus juga. Ada bank menyampaikan, Pak, akhir Desember itu nasabah saya itu nasabah ekspor ke barang-barang ke Cina, bahan mentah ke Cina.
selama ini bagus, Pak. Tetapi karena Cina itu kemudian lockdown, ekspor mereka menurun, dan kemudian bulan Maret itu harusnya sudah call 3, ya, meskipun masih ada pembayaran, tapi tidak sesuai dengan kontraktualnya. Itu kan sudah 3 bulan harusnya sudah NPL, Pak. Nah, boleh nggak saya restru dengan alasan kok COVID? Ya. Saya tidak tahu struktur pembiayaannya dan ini ya, tetapi kalau logikanya, kalau itu bisa dikategorikan dampak COVID, silakan itu direstru. Karena katanya setelah bertahun-tahun, baru kali ini dia kemudian default. Dan ini karena dampak COVID, tapi COVID-nya bukan di Indonesia, Pak. Dampak COVID tidak harus di Indonesia, Pak. Kalau dia penurunan ekonomi karena faktor global, yaitu bisa dapat masuk kategori itu. Ya. Kira-kira gitu, Pak Yusri. Jadi ini banyak variasi kasus yang ada di lapangan, dan oleh karena itu kita tidak mengatur secara detail dari si POJK kita, sangat tergantung kepada asesmen bank dan SOP atau principal approval terkait dengan kriteria-kriteria dari debitur yang direstru. Oleh karena itu, nanti direksi harus bisa memberikan guiding prinsipal yang jelas kepada petugas-petugas di lapangan atau teman-teman dari bisnis. Ya, kira-kira begitu ya Pak Yusri, pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah tetap satu pilar? Tetap Pak, semua ketentuan yang di POJK 11 sebelumnya tetap berlaku. Itu ya Pak Yusri. Ya, mudah-mudahan ini menjawab. Itu Bu Roma. Baik, semoga menjawab Pak Yusri. Penanya berikutnya Ibu Lili dari BNI Syariah dan bersiap Pak Diki Deniawan dari BTPN setelah Ibu Lili. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Pak. Jadi kalau ada nasabah, ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, apabila nasabah sudah kondisinya sudah membaik dan dia sudah mampu untuk mengangsur sebagaimana angsuran normal sebelum direstrak COVID, apakah masih tetap dilakukan flagging restrak atau sudah bisa dilakukan unflagging ya Pak? Lalu untuk yang kedua, itu mengenai kriteria kolektibilitas 1 dan 2 yang menjadi persyaratan nasabah yang bisa direstrak, itu apakah hanya call 1, call 2 pada saat pengajuan saja Pak? Karena terkadang suka ada nasabah yang sudah beberapa kali direstrak, lalu kemudian sebelum pengajuan itu dia kondisinya sudah call 1, call 2, apakah itu masih bisa direstrak kembali atau memang nasabah yang call 1, call 2 seperti halnya di subsidi margin itu kan ada persyaratan call 1, call 2 pada tanggal 29 Februari 2020, nah itu sebelum masanya COVID, nah itu kan lebih jelas gitu ya kalau misalnya untuk kriteria seperti itu. Nah, ya, baik. Itu saja Bu Lili ya. Jadi yang pertama, dia lancar, perlu masih di flag atau tidak di flag. Nah, yang jelas POJK ini berlaku sampai dengan 1 tahun. Silahkan. Nah, sekarang diperpanjang sampai 2001-2002. Nah, kalau nanti lancar, nah kemudian flagnya dihilangi, kemudian nanti ternyata menurun lagi, kemudian harus di flag lagi. Yang jelas flag ini tidak bicara berkepanjangan, Bu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Kalau Ibu mau mengantisipasi, mudah-mudahan debiturnya lancar terus ya Bu. Tapi kalau kemudian di tengah jalan mengajukan restru lagi, harus di flag lagi, nanti seolah ada flag berkali-kali. Nah, nanti silakan dilakukan assessment apakah dia sustain atau tidak. Nah, kira-kira begitu. Nah, terkait yang kedua, sebenarnya kalau restru berulang pada saat COVID, ya itu manfaatkan poin selama 1 tahun ini. Pertama misalnya ada nasabah dilakukan assessment, 3 bulan ini mungkin bisa pulih, ya makanya kita restru. Ternyata tidak bisa pulih dan dilakukan perjanjian baru, gitu ya. Oke, dikasih 6 bulan, itu kan seolah restru berkali-kali. Nah, sepanjang debitur itu memenuhi persyaratan di POJK ya tadi ya, historically bagus, kuncinya gitu Bu. Nah, itu silakan selama sepanjang umur POJK ini. Ya, mau dilakukan restru berapa kali itu sangat tergantung kepada asesmen Ibu. Nah, ketika nanti dalam proses perpanjangan, ya, itu baru dilakukan asesmen ulang oleh bank. Debitur ini bisa bertahan enggak nanti. Tapi jangan sampai juga debitur ini sudah tidak ada kegiatan usahanya dan seterusnya, ya, itu kemudian Ibu tetap perpanjang, hanya supaya NPL-nya tidak naik. Nah, ini yang disebut moral hazard tadi ya Bu ya. Jangan Ibu harus jujur kepada diri sendiri dan juga dari bank harus jujur kepada dirinya sendiri. Nah,
tadi pertanyaan balik, Pak, sebelum di COVID ini di restro, tapi lancar. Tapi kemudian karena COVID ini lagi. Tadi faktornya tadi, Bu. Ya. Apakah ini sudah restro berkali-kali sebelumnya? Nah, makanya nanti kriteria SOP internal itu juga harus govern. Misalnya, kriteria debitur yang layak mendapat restro itu apa? Apakah restro yang berkali-kali itu masuk kriteria historical itu bagus? Gitu ya. Ya. Rasional POJK ini adalah untuk membantu debitur-debitur bagus, dan diperkirakan dia akan menurun usahanya karena COVID. Itu intinya, Bu. Dan oleh karena itu, kita berikan dia kondite lancar, istilahnya ya, kolektibilitas lancar. Lancar itu mengikuti dari historically dari debitur itu, Bu. Tapi jangan juga numpang, biarlah debitur yang kemarin ini pokoknya kita masukin supaya dia tetap lancar. Nah, ini kan agak tidak proper juga. Nah, kira-kira itu, Bu. Jadi kita memang tidak detail mengatur itu. Ya, kita anggap bank itu sudah cukup mature dan memiliki internal governance yang baik. Nah, tetapi begini, ada juga 29 itu harus call 1, call 2. Tidak ada kriteria seperti ini juga sebenarnya, Ibu, ya. Jadi intinya begini. Ada yang debitur mengajukan restro pada saat itu masih lancar atau call 2 pada awal Maret. Ya. Dan dia eligible untuk mendapatkan perpanjangan. Tetapi proses restrunya berkepanjangan, kalau baru bulan Juli diberikan, dia kan sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria call 1, call 2 lagi misalnya. Nah, kalau itu hanya menunggu pipeline proses persetujuan restro, itu tidak ada masalah. Sepanjang kuncinya tadi bahwa sebelumnya memang debitur ini bagus. Nah, kira-kira begitu ya, Bu Lili ya. Baik, terima kasih Pak. Berarti kesimpulannya yang pertama tadi bisa di-unflag kalau misalnya kita yakin bahwa ini nasabahnya memang sudah normal lagi ya Pak ya? Ya, nanti Ibu monitor sepanjang dia sustain, sudah bisa dilepas, silahkan. Tetapi kan ini masih ada waktu ya sampai dengan ini. Kalau kira-kira nanti tidak sustain, jangan-jangan mengajukan restro lagi karena perpanjangan, ya silahkan aja, nanti keputusan ada di Ibu, bisa di restro ulang atau di situ ya. Makasih banyak Pak. Ya, masalah flag unflag nanti tergantung assessment bank saja. Nah, kira-kira begitu, Bu Lili ya. Baik, makasih Pak. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Diki BTPN. Siap Ya, nanti Ibu Rizka dari Bank Jatim. Silakan Pak Diki. Terima kasih Ibu Roma, terima kasih, selamat pagi, selamat menuju siang Pak Anung. Ya, betul Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, namun dua itu barusan sudah terjawab Pak, sesama dengan pertanyaan dari Ibu Lili dari BNI Syariah terkait dengan flag dan unflag serta berapa kali restro ulang bisa dilakukan terhadap debitur yang mengalami permasalahan karena COVID ini. Nah, namun di luar itu ada yang ingin saya tanyakan adalah satu mengenai proses terhadap restro sendiri, ada yang berhasil, kemudian ada juga yang ternyata permasalahan terhadap debitur itu menjadi permasalahan permanen sehingga akhirnya debitur mempunyai ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk hal tersebut Pak, apakah bank dapat melakukan penurunan dari sisi kolektibilitas dan kemudian melakukan eksekusi terhadap jaminan? Apakah ini harus menunggu sampai POJK ini selesai? Satu itu. Kemudian kedua mengenai penyamaan kolektibilitas, Pak. Penyamaan kolektibilitas ini terhadap debitur-debitur yang mempunyai beberapa fasilitas, misalkan dia mempunyai fasilitas angsuran dan fasilitas rekening koran, misalkan. Angsurannya kita memberikan grace period sehingga kita lakukan restro, namun rekening korannya karena tidak ada penurunan suku bunga tidak restro. Dalam kondisi yang seperti kemarin, ini ada kemungkinan pelaporan terhadap kolektibilitasnya ada dua. Nah, sekarang yang ingin diinikan kembali adalah apakah untuk pelaporan ini ada penyamaan kolektibilitas terhadap debitur tersebut Pak yang menerima lebih dari satu fasilitas baik secara internal dan juga secara eksternal. Kalau misalkan di tempat lain, di bank lain ada kolektibilitas yang lebih rendah, apakah kita mempunyai kewajiban penyamaan atau tidak? Itu sih Pak. Karena dua ini tadi sudah terjawab. Terima kasih Pak. Baik Pak Diki, ya saya sudah punya jawaban juga. Tapi ini masalah sangat teknis. Ini saya undang Pak Dodi ada di sini ya? Pak Dodi Bahrudin. Ada Pak. Ada Bapak. Nah, Pak Dodi, ini dibantu di pertanyaan Pak Diki. Ya. Maaf nih teknis sekali ya Pak ya. Ya, silakan Pak Dodi. Ya,
Pak Diki, kalau tadi terkait dengan pertanyaan pertama, kalau ternyata debitur bank menilai ternyata debitur sudah mengalami permasalahan yang permanen, justru sangat OJK yang baru nanti di yang perubahan. Bank memang harus melakukan assessment mana yang debitur yang mampu bertahan dan mana yang enggak. Kalau yang enggak ya memang bank harus mulai pencadangan dan mulai harus menurunkan kualitasnya. Jadi enggak harus lancar. Malah memang kita dorong supaya mulai mengakui risikonya gitu loh. Nah, cuman yang perlu diperhatikan Pak, Bapak kan tadi menanyakan mengenai eksekusi agunan, itu harus hati-hati Pak. Karena di Undang-Undang Perbankan dan di POJK 40 agunan itu bisa dieksekusi hanya kalau macet. Jadi ada isu legal di sini Pak, ada isu risiko legal. Jadi memang Bapak harus perhatikan ketentuan itu kalau mau mengeksekusi agunan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai uniform classification, justru memang ini semangat kita di POJK 11 dan perubahannya Pak. Kita tahu bahwa mungkin ada debitur yang dia terdampak, tapi dia masih butuh pendanaan untuk katakanlah modal kerjanya. Kalau pastinya bank kan akan melihat bagaimana performanya gitu ya. Nah kita bilang ya silakan Anda kasih dan itu nggak perlu disamakan kualitasnya baik di internal maupun dengan bank lain. Karena kalau kita nggak kasih fasilitas itu mungkin nanti bank menjadi ragu-ragu. Kalau saya kasih jangan-jangan ini ketarik menjadi jelek juga sehingga bank harus lagi butuh cadangan. Jadi justru itu privilege di POJK ini Pak. Bapak silakan kasih fasilitas baru dan itu nggak perlu disamakan kualitasnya baik secara internal maupun dengan di bank lain. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, yang kedua Pak Dodi terkait dengan uniform classification itu sama ya tadi ya? Iya. Ya, debitur memiliki berapa fasilitas itu sudah ya? Itu kira-kira Pak Diki ya? Ya. Sedikit aja Pak. Jadi dalam hal pelaporan tetap dimungkinkan terjadi pelaporan yang berbeda terhadap fasilitas yang diterima oleh satu entity itu ya berarti ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Oh, baik. Itu yang terdampak Pak ya, bahwa memang ya, yang terdampak. Ya Pak. Jadi memang thank you Pak Dodi ya. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Nong. Jadi untuk COVID ini uniform classification memang diperkecualikan ya. Ya. Selanjutnya dari Ibu Rizka Bank Jatim dan bersiap Ibu Sita dari BTPN Syariah. Silakan. Selamat pagi, maaf Bu Rohma, saya Pak Rizka Pak. Oh iya, maaf Pak, kan jadi kenal kalau Iya. begini. Silakan Pak Rizka. Iya, selamat pagi, selamat siang Pak Anung, Pak Dodi. Pagi Pak Rizka. Iya, sebenarnya ini bukan tanya Pak, konfirmasi saja, karena sebagian tadi Pak Anung juga sudah jawab Pak. Iya. 31 Maret 2022 itu apakah jangka waktu berakhirnya pengajuan untuk restra COVID ataukah jangka waktu untuk berakhirnya seluruh kegiatan stimulus COVID ini, Pak? Ya. Itu soalnya di kita jadi gini Pak ceritanya Pak, di kami itu kan seandainya ada satu debitur Pak, itu mengajukan penundaan pembayaran sampai dengan bulan April 2022 semisal Pak ya. Nah, apakah itu diizinkan Pak? Ini soalnya kan berakhirnya di 31 Maret 2022 begitu Pak. Baik Pak Rizka. Mohon petunjuknya Pak Anung. Baik, banyak pertanyaan mengenai hal ini Pak Rizka. Gini, dulu juga gini. Jadi ada beberapa ini perusahaan besar, bukan UMKM. Ya kalau UMKM biasanya bank hanya memberikan pendek-pendek saja. Nah ini perusahaan-perusahaan korporasi atau perusahaan menengah lah di sana. Pak, saya kalau memberikan restro hanya 1 tahun mungkin nggak cukup, nggak memadai bagi dia. Ya, jalan tol misalnya itu mungkin akan lama itu payback-nya karena itu selama COVID nggak banyak orang lewat jalan tol. Gitu ya. Sehingga perpanjangan bisa 2 tahun. Dibikinlah, ya silakan saja bikinkan kontraktual baru yang melewati COVID. Ya. Dalam kali ini dampak COVID. Nah, sepanjang melewati tahun 31 Maret 2022, dan dia masih memenuhi kontraktualnya, ya, itu masih dalam kategori lancar. Ya. Silakan terus, ya. Dan penundaan pokok dan bunga, jangka waktu dan seterusnya yang diberikan selama masa COVID itu silakan terus diperpanjang. Bisa mengikuti fasilitas POJK 11 ini karena memang sudah dikontrakkan. Ya, intinya sepanjang melewati
2022 nasabah itu sudah bisa memenuhi kontraktualnya ya pada saat restro COVID ini. Ya. Jadi tidak terbatas itu, Pak. Nah, tetapi nanti bulan Agustus misalnya, dia ini lagi, ya sudah, Bapak putuskan restro lagi, tapi acuannya adalah POJK 40 ya. kualitas aset. Ya, Siap. jadi bukan kemudian setelah 2022 itu kemudian harus kembali ke kontraktual awal. Ya, silakan diperjanjikan saja sama Bapak. Tapi intinya nanti restro itu bisa berlangsung dan melewati di 2022 sepanjang ketika masa lewat itu dia tetap memenuhi kontraktual yang dipersyaratkan pada saat restro. Nah, gitu kira-kira ya, Pak. Siap. Pak Rizka. Ya. Ya. Terima kasih, Pak Anu. Terima kasih, Pak Rizka. Baik, bisa penanya selanjutnya. Terima kasih, Bu Roma. Pak Anu, saya Sita, Pak, dari BTPN Syariah. Kami mau menanyakan sedikit ini, Pak. Kalau debitur itu sebetulnya belum direstrukturisasi, Pak. Tapi memang dia sudah mulai batuk-batuk ya. Kebetulan di daerah tersebut juga terkena bencana. Kemarin beberapa waktu lalu kan ada yang daerah ke banjir atau longsor gitu ya. Ya. PUJK mana Pak yang kami gunakan untuk restrukturisasinya? Apakah PUJK karena COVID ini atau PUJK karena bencana ya Pak? Pak Dodi silakan Pak Dodi. Ya, terima kasih Pak Anung. Sebenarnya itu pilihan saja sih Bu. Maksudnya akan fasilitas yang bencana, tapi kan yang bencana itu mesti ada KDK-nya dulu Bu. Apakah memang daerah itu terkait bencana atau bukan? Nggak sekonyong-konyong ada bencana bisa dipakai. Jadi sepanjang kalau belum ditetapkan, tapi jadi nggak bisa sih Bu. Jadi tetap biasanya penetapan dulu gitu loh. Kayaknya sih yang Ibu saya nggak tahu, kayaknya belum ada dulu gitu loh. Jadi pakai POJK yang 11 dulu juga masih bisa Bu. Ya, Bu Sita, kalau penetapan bencana itu kan oleh pemerintah daerah atau oleh oleh negara, dan juga nanti OJK mengikuti dengan keputusan Dewan Komisioner bahwa itu daerah bencana, sehingga bank-bank harus melakukan apa atau memberikan apa, begitu. Nah, kalau boleh saya sarankan, kalau memang dia karena terdampak COVID, ya bolehlah, ya quote-unquote, saya tidak ngajarin, tetapi ya ditumpanglah dengan POJK COVID dulu. Ya, sepanjang tadi kriterianya kalau POJK COVID itu bahwa debitur ini ada bencana nggak ada COVID itu memang bagus Ibu, gitu ya Bu ya. Ya kalau memang batuk-batuk sebelum COVID atau tanpa bencana sudah batuk-batuk ya Ibu sebaiknya tidak memasukkan itu. Nah memang ini adalah nanti kejujuran bank sendiri dalam menilai debitur itu. Tapi jangan ditumpangkan yang mumpung bencana atau mumpung COVID tak masukin aja. Itu yang disebut dengan free rider atau murahasa tadi. Kira-kira demikian ya Bu Sita ya. Menjawab Ibu Sita, apakah sudah menjawab? Sudah. Jadi ikut yang lebih besar aja, yang COVID yang secara nasional sudah ini ya. Karena kalau jelas. kami mesti ada penentuan daerah dan jangka waktunya juga. Iya. Baik, penanya berikutnya Bapak Wawan dari BNI, Pak Wawan Adi Narmi Harja, dan bersiap Pak Edward Purba dari GCA. Silakan Pak Wawan. Baik, Bu. Mohon maaf. Jadi sebenarnya kami ingin menegaskan tadi sepertinya dari Bang Jatim sudah menanyakan terkait dengan kontraktual tadi. Nah, kalau dari sisi kami ingin bertanya sebenarnya debitur sedang dalam masa restru, restrunya lancar. Kemudian apakah bisa masuk dalam program stimulus COVID ini? Yang kedua, debitur itu sudah mengalami penurunan kinerja keuangan, namun dengan adanya COVID ini semakin berdampak. Apakah debitur yang bersangkutan bisa mengikuti program stimulus sesuai dengan PUJK 11 ataupun nanti yang akan dilakukan revisi atas PUJK 11 dimaksud. Yang ketiga,
terkait dengan program POJK ini, stimulus ini. Yang ketiga, tadi kalau katakanlah dari kawan dari Bang Jatim sudah ini ingin menegaskan saja, Pak, Bu, apakah debitur itu bisa kita lakukan restru sesuai kontraktual melebihi dari tanggal katakanlah ya di restru 1 tahun kemudian setelah jangka waktu kontraktual yang sudah ditetapkan oleh OJK gitu. Collectability tetap mengikuti POJK 11 gitu loh. Atau 40 gitu. Itu Ya. aja Bapak. Pak, saya klarifikasi yang pertanyaan pertama, baik Pak Wawan ya. Yang pertama itu debitur itu sedang mendapatkan restru dalam kondisi restru POJK 40 ya Pak ya. Yes, Ya. betul. Kemudian sudah lancar, kena COVID dan kemudian menurun lagi. Ya. Pak Wawan, tadi ininya begini. Jadi ini kan debitur ini restru, sebenarnya sudah bermasalah sebelum COVID ya. Kalau memang harus direstru ya teruskan saja dengan restru POJK 40 Pak. Nah, di situ. Tetapi tidak bisa ditumpangkan kemudian dengan POJK 11 ini supaya tetap lancar terus meskipun nanti tidak sesuai dengan kontraktual restru awal. Meskipun itu terdampak COVID. Karena sebelumnya ini sudah bermasalah sebelumnya, Pak. Nah, POJK 11 itu historically bagus itu dulu. Jadi sebenarnya bagus dan kita keluarkan pada saat itu sebelum ada kasus COVID atau penurunan aktivitas PSBB dan seterusnya. Dan memang rasionalnya adalah untuk debitur-debitur lancar yang diperkirakan akan bermasalah. Tapi kalau ketika masuk POJK 11 sudah ada, dia sudah dalam kondisi restru, itu kan sebelumnya sudah bermasalah itu Pak sebenarnya. Oke. Dan pernah kurang lancar gitu ya. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Kondisinya tetap lancar gitu loh Pak. Karena kan aturan maksud saya ini diskusi aja Pak, restru sesuai dengan stimulus COVID ini kan dimungkinkan untuk debitur-debitur yang sedang atau sudah pernah direstru gitu loh Pak. iya, gini, kalau sudah pernah direstru, triggernya apa? Tadi kemarin juga ada penanya begini Pak, itu setiap tahun kita restru, tapi pada saat mau COVID ini dia lancar Pak, gitu ya di situ. Nah, apakah Bapak nilai debitur yang sudah direstru tiap tahun itu debitur bagus atau bukan? Jangan-jangan tanpa COVID pun dia juga akan restru lagi tahun ini, gitu ya. Iya. Ini yang assessment ini harus murni Pak. Jadi ya memang itu debitur bagus yang terdampak. Tapi kalau pada saat COVID sendiri sudah dalam kondisi restru, dia sebenarnya sudah bermasalah. Nah, untuk mempertahankan lancarnya, ditumpangkanlah pada POJK 11. Nah, ini juga tidak pas Pak. Ya diteruskan saja POJK 40, direstru sesuai dengan POJK 40 Pak. Supaya tetap lancar. Coba diuji saja, nanti dikurangi pokok dan bunganya, 3 bulan kemudian apakah lancar lagi gitu. Ya. Nah, kebetulan kok dampak COVID. Nah, Bapak restru sesuai dengan potensi cash flow-nya saja, tapi tetap mengacu ke POJK 40. Kira-kira demikian, Pak. Nah, Pak Wawan ya. Nah, tadi apakah boleh direstru melewati itu? Nah, gini Pak Wawan, kalau melewati melewati masa berlakukannya POJK 11 dan masih lancar, ya tetaplah lancar. Jadi Bapak nilainya 3 bulan setelah POJK setelah masa berlaku POJK 11 ini taruhlah sampai dengan bulan Maret kontraktual dia harus membayar pokok dan bunga 100. Ya. Nah, 3 bulan kemudian setelah POJK ini berakhir dan terus bisa memenuhi kontraktualnya, ya terus lancar saja Pak. Restru itu jangka waktunya melewati itu ya juga nggak ada masalah. Ya, nanti Bapak kan ada kontraktual baru itu, berarti seterusnya mengikuti kontraktual baru. Ya, di sana. Dan setelah POJK ini berlalu, ya nanti penilaiannya apakah dia terus bisa memenuhi kontraktualnya atau tidak, itu nanti menyesuaikan dengan POJK 40. Gitu Pak. Silahkan kalau mau melampaui itu. Ya, sebagai dampak COVID. Karena tidak serta-merta setelah vaksin ditemukan, COVID berlalu itu, debitur juga terus bagus Pak. Kan ada post effect-nya dari COVID ini, sehingga kita juga tidak perlu semena-mena setelah POJK 11 ya sudah harus kembali ke itu. Ya, tergantung kontraktual yang Bapak berikan kepada dia. Ya, kira-kira demikian Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak. Penjelasannya cukup jelas Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Wawan. Pertanyaan selanjutnya Pak Edward dari BCA.
Bersiap Pak Yohanes OCBC. Silahkan Pak Edward. Siang Bu Roma, ini dari diwakilin Pak Ediawan ya Bu Roma. Ini pakai itu saya. Silakan Pak Edi. Ya. Oke. Iya. Selamat siang Pak Anung. Sejak akun tapi diizinkan gitu ya Pak. Biar polisinya lancar Pak. Iya. Selamat siang Pak Anung ya Pak. Ya. Ada 3 pertanyaan Pak dari saya Pak. Ini pertama terkait dengan itu Pak, pemahaman masa restrukturisasi terkait dengan penentuan dapat dikategorikan lancar Pak. Apakah penentuan kategori lancar itu dipengaruhi oleh masa skema restrukturnya Pak? Misalnya maksud saya, kalau dia diberikan grace period 6 bulan, kemudian diberikan perpanjangan waktu 6 bulan lagi juga Pak. Apakah penentuan dia dapat dikategorikan lancar itu hanya setelah masa grace periodnya, ataukah berlaku sampai dengan plus 6 bulannya lagi setahun, ataukah sampai dengan 31 Maret Pak, kalau misalnya kreditnya masih ada 31 Maret 2022. Ya. Itu pertama Pak. Terus yang kedua yaitu terkait kalau misalnya debitur mengajukan penambahan Pak, di mana kita kalau dari usaha dia mulai bergerak, di mana kita tapi dia masa restrukturisasi Pak, tapi dia butuh penambahan nih, kita berikan penambahan fasilitas yang barunya. Apakah fasilitas barunya itu tetap kita masukkan sebagai pelaporkan sebagai restrukturisasi COVID Pak? Itu kedua. Yang ketiga, kalau misalnya kita kan ada beberapa skema melakukan penundaan bunga Pak. Penundaan bunga misalnya 6 bulan dia tunda sebagian bunga, kemudian 6 bulan kemudian dia cicil. Apakah penentuan kelancarnya itu hanya masanya selama dia lakukan penundaan, ataukah di waktu dia cicil selama 6 bulan kemudian tetap kita bisa kategorikan lancar Pak? Yang bisa jadi tengah-tengah dia mungkin dia batuk ya dia bayar, kemudian dia nggak bayar lagi gitu Pak. Ya. Pak, 3 pertanyaan itu Pak. Terima kasih Pak Anung. Ya. Intinya begini Pak sahabat ini Pak, yang di sini Pak Edward, Pak siapa yang Pak siapa Pak Edian. Ya, intinya begini Pak. Fasilitas lancar itu melekat sepanjang POJK 11 ini. Ya. Ketika dia bagus dan Bapak modifikasinya restrunya kayak seperti apa? Ya, nanti kemarin juga ada pertanyaan, Pak, ini sementara penilaian saya 3 bulan dia kita kasih penundaan daun pokok bunga atau pengurangan ya, dan dia bisa penuhi. Ternyata Pak di bulan ketiga kondisinya makin menurun, kita restru ulang. Ya, terus menerus. Nah, fasilitas lancar itu melekat Pak. Ya, silahkan. Nah, nanti modifikasi restrunya seperti apa itu kita serahkan kepada banknya. Sepanjang tidak melewati POJK 11 dan debitur itu tidak benar-benar kemudian tidak ada kegiatan usahanya sama sekali. Ya, itu pun sebenarnya Bapak masih bisa menggunakan fasilitas POJK 11. Ya, hanya yang membedakan itu nanti adalah tambahan CKPN yang Bapak lakukan. Meskipun Bapak bisa menggunakan fasilitas Pak, kan ini selama lancar meskipun dia batuk-batuk terus gitu ya. Saya kan boleh tidak membentuk CKPN mengacu pada POJK 11. Ya silahkan. Tetapi nanti jangan sampai itu menjadi bom waktu di akhir POJK 11 ini. Ya Pak, kalau bagi kami di OJK itu yang terpenting adalah Bapak sudah menghitung potensi penurunan kualitas itu dan di-cover dengan kecukupan cadangan. Itu kuncinya. Kalau masalah penetapan lancar atau kapan, itu selama POJK ini, Bapak boleh menggunakan fasilitas itu. Dan flag COVID itu tetap melekat pada debitur itu. Nah, gitu kira-kira Pak. Oke Pak, jadi konfirmasi aja Pak ya, berarti kalau misalnya kita berikan grace period 6 bulan, kemudian setelah 6 bulan itu kemudian dia masih batuk-batuk Pak, itu secara POJK diperkenankan dapat para POJK ya, yang penting pada saat restru itu Bapak menggunakan fasilitas POJK 11, debitur ini sebelumnya memang bagus, Bapak sematkan lancar, itu halal Pak. Kira-kira begitu. Yang penting asesmen Bapak. Ya, nanti misalnya pengawas pasti akan apakah membentuk, kalau toh saya tidak membentuk tambahan CKPN pun, itu juga dihalalkan oleh POJK 11. Hanya nanti, itu kan masalah menunda waktu atau menjadi bom waktu di akhir POJK 11. Itu saja. Jadi makanya di awal ditekankan ke kami yang perpanjangan ini adalah, nah nanti pas perpanjangan Pak, ketika perpanjangan Bapak harus jujur menilai dia, apakah dia layak mendapat perpanjangan atau tidak. Kalau tidak layak, gitu ya, Bapak harus tambah CKPN dan hentikan restrunya. Yang di situ. Baik Pak.
tambahan CKPN. Kira-kira begitu ya Pak ya, jelas ya? Kalau kita mau turunin juga nggak masalah kan Pak ya, kalau memang ada tunggakan, kemudian kita mau turunin kolektibilitas yang menjadi lebih buruk, berarti nggak masalah juga kan Pak ya. Oh Jadi itu iya sih. pilihan Bapak kan Pak ya. Oh iya, itu pilihan Bapak. Silakan Pak. Mau diturunkan ya lebih bagus dan di cover CKPN-nya. Ya, itu berarti Bapak menampilkan profil debitur secara secara nyata, secara real. Ya, meskipun OJK memberikan fasilitas itu. Ya, nah, gitu Pak. Yang penting nanti adalah yang kalau kita adalah coverage dari risiko kredit yang ada di debitur itu. Nah, memang kalau di PSA 111 sepanjang terjadi signifikan increase in credit risk dari debitur itu, Bapak sudah harus mulai menilai secara benar. Nah, kira-kira begitu Pak. Nah, terima kasih kalau memang Bapak bisa melakukan itu secara baik meskipun OJK memberikan fasilitas yang lebih bagus. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Anung. Ini karena memang banyak pertanyaan khususnya yang dari multi finance. Terkait kan memang kalau dibiarkan ngikutin itu boleh lancar, tapi kenyataannya cash flow-nya nggak ada, kan sebenarnya itu menciptakan waktu, karena nilai jaminan kayak mobil itu kan menurun terus tuh Pak. Iya Pak. Itu silakan ini di internal bank ya. Kalau kami memberikan fasilitas itu, tetapi kan beberapa kali kita tekankan bahwa bank harus jujur dengan debiturnya dan dengan dirinya sendiri. Masalahnya kita memberikan fasilitas itu, tetapi jangan sampai kita itu suffer di akhir POJK 11 ini. Setuju. Nah, gitu Pak. Ya, kira-kira begitu ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anung. Jadi bank dimungkinkan lebih konservatif, memilih konservatif dimungkinkan dengan kondisi faktual sesuai kondisi debitur. Terima kasih Pak Anung. Selanjutnya, tadi yang pertanyaan yang penambahan tadi, maaf Pak Anung. Kalau misalnya selama masa restruktur kemudian kita memberikan penambahan ya Pak, terkait karena kita fasilitas debitur dengan fasilitas baru kita berikan tambahan, tapi dalam masa restrukturnya dia Pak, misalnya dalam masa grace period dia ada potensi nih, dia punya proyek-proyek yang mulai berjalan dan dia butuh tambahan kredit, apakah tambahan itu kita perlu laporkan sebagai restruktur atau tidak ya? Pak Dodi, sebenarnya begini, bank dapat juga memberikan tambahan restruktur. Salah satu bagian dari restrukturisasi adalah memberikan tambahan fasilitas itu. Nah itu kolektibilitasnya terpisah dari existing. Pak, detailnya Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Ya, makasih Pak Anung. Pak Edi, jadi benar ini kalau misalkan bank ada penambahan, kita kasih fasilitas bahwa itu boleh dipisahkan Pak. Jadi nggak dilaporkan terpisah, sehingga nanti kolektibilitasnya juga dilaporkan terpisah dan nggak perlu uniform classification Pak. Jadi yang penambahan itu nggak perlu di flag restru juga, karena kan dia kita anggap penambahan fasilitas yang terpisah gitu Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Gitu ya, jelas Pak. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih Pak Anung. Terima kasih Pak Ya, Pak. Terima kasih Pak Edward. Ya, Pak Edward jadi backing vokal nih. Baik, terima kasih. Lanjut dengan Bapak Yohanes dari OCBC, bersiap nanti Bapak Iwan Yuda dari Bank Mas. Silakan Pak Yohanes. Iya, selamat siang Bu Roma, selamat siang Pak Anung. Terima kasih atas waktunya. Kita mau menanyakan mengenai proses restrukturisasi yang di POJK 11, cuman mau menegaskan aja nih Pak, mengenai proses dan tata cara restrukturisasinya itu mengikuti pedoman restru kredit yang ada di POJK 40 ya, di mana ada detail permasalahan debitur termasuk proyeksi arus kas hingga jatuh tempo fasilitas. Hal ini kita tanyakan karena ada beberapa relaksasi yang jangka waktunya pendek dan jumlah nasabahnya kan banyak, maka memang harus sedetail yang di restru di 40 atau seperti apa. Yang kemudian pada materi restru perpanjangan POJK perpanjangan itu kan juga disebutkan kriteria debitur itu harus kriteria debitur restrukturisasi yang eligible mendapatkan perpanjangan, bank harus menerapkan self-assessment. Nah, penerapan self-assessment yang dimaksud itu apakah harus terpisah lagi atau Pak Yohanes, halo Pak Yohanes, ya. Putus-putus Pak Yohanes, tidak jelas Pak Yohanes. Sekarang sudah jelas Pak? Iya, ulang Pak. Oke. Saya ulang ya. Mau menegaskan aja untuk proses dan tata cara restrukturisasi pada POJK 11 apakah mengikuti
pedoman restrukturisasi kredit pada POJK 40, di mana terdapat informasi debitur, proyeksi arus kas hingga jatuh tempo. Yang kedua, dalam materi perpanjangan POJK ini kan disebutkan adanya type assessment dari bank. Itu apakah perlu terpisah atau cukup dengan analisa asesmen restrukturisasi ya Pak jadi satu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Agak samar-samar, tapi poinnya ini. Silakan Pak Dodi untuk. Ya, makasih Pak Yohanes. Pak, terkait dengan proses restu dan proses antara POJK 40 dan POJK 11, secara prinsip sih nggak berbeda. Dalam arti memang bank kan harus melihat kemampuan debitur dan lain-lain. Bahkan untuk POJK 11 terkait persetujuannya kan kita boleh bedakan dengan yang normal gitu Pak. Jadi nggak perlu misalkan harus persetujuan di atasnya. Jadi itu tergantung Bapak saja. Yang penting aspek dari semangat restruktur terjaga bahwa dia harus objektif, harus memang dia lihat prospeknya dan lainnya, itu kita serahkan kepada bank masing-masing Pak. Itu Pak. Ya. Yang kedua saya kurang jelas Pak. Maaf. Iya, tadi sama-sama. Terus intinya tadi Pak terkait dengan proses perizinan kalau POJK 40 Pak Yohanes, misalnya harus izin satu tingkat di atasnya, bisnis tidak boleh ikut dalam proses restru dan seterusnya, itu sebenarnya sudah ada di KEPP ya di sana. Bahwa bank boleh melakukan persetujuan secara bulk. Yang penting bahwa di SOP internal itu sudah mengatakan itu. Jadi SOP yang mengatur restru mengacu kepada POJK 11 itu sudah mengatur. Termasuk nanti misalnya ada principal approval dari direksinya dari atas bahwa debitur yang layak mendapat kriteria restru adalah yang A, B, C, D. Kalau sekelompok debitur, puluhan atau ratusan debitur, kemudian memenuhi kriteria yang diatur dalam oleh ketentuan internal direksi itu, ya silahkan itu dilakukan persetujuan secara bulk gitu. Ya, misalnya contohnya BRI itu kan ada yang di daerah-daerah, BRI unit itu kan karakternya sama. Nah, yang memenuhi kriteria itu boleh disetujui secara bulk, ya, tidak perlu mendapat persetujuan di atasnya. Terusnya sepanjang ketentuan internal itu sudah menetapkan demikian. Ya, kira-kira begitu Pak Yohanes. Nah, terus nanti yang ini memang ada yang tidak jelas. Apakah sudah menjawab ya Pak Yohanes ya? Iya Pak, cukup Pak. Jaringannya kurang bagus. Terima kasih ya Pak. Oke ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Iwan Yuda dari Bank Mas dan bersiap Pak Leonardi dari ICBC. Silakan Pak Iwan. Selamat siang Pak Anung. Selamat siang Pak Iwan. Cuman penegasan aja Pak. Berkaitan dengan misalnya restruknya itu diperpanjang di Januari dan melewati 31 Maret gitu kan Pak. Apakah lewat 31 Maret ini kita masih ngitung berdasarkan POJK 11 Pak untuk kolektibilitasnya? Karena kan masih dia restru ulang ya Pak ya berarti sampai dengan misal setahun gitu kan. Apakah dalam setahun itu setelah melewati 31 Maret itu mengikuti ketentuan POJK 11 masih diperbolehkan Pak untuk penentuan kualitasnya Pak? Ya, jadi ketika restru itu kan perjanjian restrunya ada ya Pak ya. Ya. Restru itu melewati masa berlakunya POJK 11. Nah, kalau jangka waktu itu terlewati dan debitur itu masih bisa memenuhi kontraktual perjanjian restrunya, ya 3 bulan setelah POJK ini berlalu, ya dia tetap lancar Pak. Oh, 3 bulan aja Pak, enggak sampai akhir. Kalau dia memenuhi kontraktual ya 3 bulan, jadi kita hitung seperti restru awal, misalnya ya Pak ya, dia harus bayar pokok dan bunga 100 diperjanjikan dan berakhir ini jangka waktunya adalah setahun setelah berakhirnya POJK 11. Nah, kalau selama berakhirnya proses restru itu dia POJK 11 dia tetap lancar, ya lancar terus Pak. Nah, penilaiannya nanti 3 bulan setelah itu Pak. Setelah jangka kalau itu selesai ya, kalau itu tetap lancar ya terus lancar saja. Ya, tapi nanti misalnya bulan Maret dia lancar ya, tetapi kemudian April Mei itu kemudian sudah tidak lagi memenuhi itu. Ya Bapak kemudian harus restru
sesuai dengan POJK 40 acuannya, Pak. Ya, berarti saya restu ulang ya. Ya, kan ya tidak ulang, tapi mengacu pada POJK 40 lagi, Bapak nggak bisa pakai fasilitas POJK 11 lagi di situ. Ya, terima kasih Pak. Itu aja sih untuk penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, sudah terjawab. Kemudian dipersilahkan Pak Leonardi dari ICBC. Ya, kita sampai jam 12 ya, Baik. Oh, baik. Terima kasih. Selamat siang, Pak Anung. Saya ingin bertanya, Pak Anung. Ini juga terkait dengan sejak awal dikeluarkan POJK 11 dan juga terdapat siaran pers OJK yang juga mempertimbangkan juga pers rilis daripada DSAK IAI, yaitu di mana ini terdapat permasalahan. Ternyata dalam KAP masih terdapat kantor akuntan publik, walaupun tidak semua kantor akuntan publik, yang memiliki interpretasi bahwa debitur yang telah memenuhi syarat restu COVID-19 tidak berarti harus ditetapkan kualitas lancar dan stage 1 pada saat keputusan kredit itu diberikan. Prinsipnya saya setuju apabila debitur tersebut setelah diberikan kesempatan restruktur COVID, namun masih gagal bayar juga, maka sudah sepatutnya status lancar harus kita timbang kembali dan satunya kita timbang kembali. Namun pada saat debitur itu pada saat disetujui, dianggap layak dan disetujui, tentu harus dikasih kesempatan yaitu status lancar dan status sesuai dengan arahan OJK. Namun ada KAP yang memiliki pandangan beda. Mohon arahannya Pak Anung. Terima kasih. Baik Pak Leonardi, kami sudah bicara. Saya juga anggota DSAK pada saat menetapkan POJK ini, Pak. Jadi memang memang ada diskusi panjang terkait dengan hal ini. Apakah kita stick dengan PSAK 71 dalam kondisi begini? Ketentuan itu dibuat dalam kondisi normal ya, Pak ya. Ketika dalam kondisi seperti ini OJK juga standar setter ya, Pak ya. Dan ketika kita mengeluarkan ini, sedapat mungkin kita tidak deviate banyak dari standar. Dan kita sudah diskusi panjang dengan teman-teman di DSAK juga. Yurisdiksi yang lain juga mengambil langkah yang sama. Nah, kita juga sudah bicara dengan Asosiasi Kantor Akuntan Publik terkait dengan hal ini. Jadi intinya begini Pak, di rilisnya DSAK itu juga sepanjang ya tidak selalu ya bahwa kredit restro itu yang mengacu kepada dalam kondisi seperti ini itu ada signifikan increase in credit risk. Dan kita argumennya bahwa debitur yang diberikan itu adalah memang debitur bagus. Dan oleh karena itu layak mendapat fasilitas lancar dengan restro ini. Ya, di situ dan tidak ada tambahan CKPN dulu. Kalau nanti PSAK 71 diterapkan, itu sektor keuangan akan KO di ronde awal, Pak. Ya, karena sekian juta debitur itu akan jatuh ya di situ. Nah, kita sudah bicara dengan KAP juga bahwa POJK 11 ini sepanjang masa itu. Tetapi nanti bank juga harus jujur, misalnya ketika di restru 3 bulan dia lancar atau kurang lancar sedikit ya, kemudian diperpanjang 6 bulan, diberi kesempatan lagi, ventilator lagi, dan kemudian menjadi bagus. Ya, itu juga tidak harus ada tambahan CKPN. Tetapi kalau kemudian ya 3 bulan nggak bisa diperpanjang, nggak bisa, memang bank harus konservatif Pak, harus jujur juga ya, harus ada tambahan CKPN di sana di situ ya, supaya tidak tidak. Suara saya jelas ya Bu Roma ya? Ini ada jelas Pak. Oke, ya ada feedback. Nah, kira-kira begitu Pak Leonardi. Nanti kalau misalnya Bapak restro 3 bulan lancar, 6 bulan lancar, dan KAP tetap meminta Bapak membentuk CKPN, nanti kita ajak diskusi saja Pak. Nanti ya kita tripartit dengan OJK gitu ya di PNP dan pengawas. Kira-kira begitu Pak. Tetapi kalau memang terus jatuh, ya memang bank sendiri yang sudah harus menentukan sudah harus berinisiatif menambah CKPN itu. Ya. Baik. Meskipun Bapak bisa menggunakan fasilitas POJK itu Pak ya. Ya Pak. Sepakat Pak Anung, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Mungkin karena waktu juga sudah cukup lama ya. Mungkin 1-2 penanya lagi. Ya. Ibu Prisilia dari Sinarmas, dan nanti bersiap divisi risk management dari Bank Syariah. Masih ini. Ibu Prisilia, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Rohma dan Pak Anung. Mau tanya, melanjutkan yang tadi sebetulnya yang penjelasan dari Pak Anung tadi, berarti apakah debitur tersebut dapat diakses secara individual ya Pak? Kalau misalkan terjadi penurunan, untuk penetapan CKPN-nya biasa secara individual, dan bagaimana penetapan staging-nya? Itu aja sih. Ya, Bu. Ini yang kasus debitur yang meskipun diberikan restru terus menurun begitu ya Bu ya? Melanjutkan yang Paleo tadi Pak. Ya. Artinya kalau ini kan 2 kasus, diberikan restru terus lancar, tetapi kapnya memaksa meskipun diberikan restru, tetapi kan kondisinya memang tidak sesuai dengan kontraktual awal, dan oleh karena itu harus dibentuk CKPN. Kalau itu kami menyarankan kapnya nanti untuk diskusi dengan kami dulu, gitu ya. Bahwa fasilitas POJK 11 itu untuk counter cyclical, ya, bukan pro cyclical. Tetapi kalau diberikan restru 3 bulan dan kemudian tidak bisa memenuhi, diperpanjang lagi 6 bulan atau diberi keringanan lagi, dan kemudian pada restru kedua ini kemudian dia bisa, gitu ya, diberikan kesempatan dulu sampai 1 tahun Ibu, ya, dengan fasilitas lancar dulu. Silahkan. Kalau kemudian sepanjang nanti restrunya, fasilitasnya, pokok dan bunganya, atau berikan grace periodnya itu juga normal. Jangan kemudian tidak membayar sampai dengan 1 tahun. Nah, kalau begitu kan jelas-jelas tidak ini gitu ya. Hanya karena bank sebenarnya sadar bahwa debitur ini memang tidak mampu. Gitu. Ya, aseslah proses itu secara bisnis normal, gitu ya, dari cash flow-nya. Sembari kita juga menilai bahwa maklumlah kalau dalam kondisi begini, debitur itu tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana dalam kondisi normal. Nah, masalah staging, masalah collectibility-nya, gitu ya, nanti sangat tergantung kepada asesmen bank saja. Ya, yang jelas di POJK ini intinya kalau debitur itu bagus, Ibu kasih fasilitas restru, gitu ya, Ibu berhak menggunakan fasilitas bagaimana POJK 11. Ya, sepanjang restrunya itu adalah normal. Ya, kira-kira begitu, Bu ini. Dari sisi cash flow, dari sisi lain-lain. Nah, masalah staging, masalah ini intinya setahun ini Anda normal, lancar dan tidak ada tambahan CKPN. Kira-kira gitu, Bu. Nah, tetapi kalau menurun terus, ya Ibu harus melakukan assessment secara konservatif juga. Kira-kira begitu. Ya. Pak Dodi ada tambahan? Ya, Pak. Ya. Oke. Demikian ya Bu Priscilia. Ya. Pak Anung, mohon izin Pak Anung. Terima kasih Pak. Pak Anung terakhir Pak Anung. Weh, Pak Edi. Ya. Oke, Pak Edi, silakan Pak Edi. Saya Ya. sebentar. Selamat siang, saya Edi Herianto dari Bank Panin. Ya. Saya punya satu hal Pak Anung mengenai penetapan kualitas aset. Di POJK 11 kan mengatakan untuk sampai dengan 10 miliar, 1 pilar Pak. Ya. 10 miliar artinya berarti 3 pilar. Memang kami lihat pandemi COVID kali ini kan berdampak tidak hanya UMKM, tapi juga terhadap menengah dan besar. Dan memang kami setuju kalau memang nasabah itu 3 pilar mengenai prospek itu harus wajib lah ya. Ketepatan pembayaran itu juga harus setelah restrukturisasi. Hanya memang masalah keuangan ini Anung yang agak sedikit masalah. Karena kalau kita lihat dampak daripada pandemi dan PSBB ini, banyak nasabah kami yang terganggu usahanya, bahkan omset turun sampai 30%. Sehingga banyak yang keuangannya sangat terganggu. Ada sedikit ya. Kalau 2 pilar, prospek sama tetap bayar, mungkin itu kan wajib harus. Nah, keuangan ini Pak Anung yang sedikit agak masalah. Bahkan banyak nasabah yang keuangannya itu, laba ruginya itu sudah merah, rugi. Tapi prospeknya masih bagus karena COVID, karena pembayaran masih bagus, Pak Anung. Ini gimana ya, Pak? Ya, Pak Edi, 3 pilar itu agregasi 3 hal itu ya. Ya, kalau dia memiliki prospek, semuanya maklum. Bank-bank kalau bank-bank kalau mau jujur, harusnya semua profitability juga dalam tekanan saat ini. Betul. Ya.
Nah, kalau begitu nanti kan apakah pengawas harus menilai tingkat kesehatan bank semua turun? Kan juga enggak ya Pak ya. Jadi nanti kita semua maklum dalam kondisi seperti ini kita sharing pain. Jadi nanti kalau 3 pilar, Bapak tidak menghitung individu-individu pilar itu, tapi agregasi dari seluruh pilar, kemudian kesimpulan Bapak mengatakan bahwa nasabah ini memang masih memiliki prospek semuanya, ya, secara overall. Ya, kalau nanti kondisinya swing menjadi baik lagi, nasabah ini, itulah yang disebut counter cyclical, Pak. Nanti kalau semua pro cyclical itu nanti habis semua ini kita, Pak. Ya, kita nanti maklum. Nah, nanti juga diskusilah dengan teman-teman pengawas yang perlu dikasih ini. Nanti kalau tidak kita triparti juga dari si aspek ketentuan seperti apa dan seterusnya. Ya, dalam kondisi seperti ini semua istilahnya harus empati dan harus sharing pain. Sepanjang bank itu jujur juga ya Pak ya, jangan menutup-nutupin debiturnya. Kira-kira begitu Pak Edi. Jadi wisdom dalam kondisi ini dari semua aspek itu memang diperlukan. Nanti kita juga sudah bicara dengan teman-teman pengawas dalam konteks seperti ini juga Pak Edi. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu lah Pak Edi. Ya. Terima kasih Pak. Concernnya itu aja, khawatirnya di lapangan nanti ada perbedaan pendapat. Memang kalau kita bicara 3 pilar kan, ya memang berat ya sekarang Pak Anung, nasabah-nasabah bisa memenuhi betul-betul 3 pilar bisa fulfill gitu ya. Itu aja Pak Anung, terima kasih. Kita justru agak ini kalau kemudian dari si kinerja keuangannya tiba-tiba semuanya ada yang melejit tinggi gitu ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini. Umumnya adalah seperti itu. Sehingga nanti 3 pilar itu sebenarnya kalau bagi kami adalah di prospek usahanya ya Pak ya. Jadi itu sustainability itu yang mesti kita ini ya. Kalau dari si kinerja keuangan, masuk dalam begini kita menuntut profitability yang ya di sana. Malah bagi bank pun kalau kami di sini lebih concern terhadap liquidity daripada profitability-nya. Ya, kalau sekarang. Nah, ya kira-kira begitu Pak Pak Edi-nya sama ya Bu Roma. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, mungkin dari pertanyaan mewakili dari BPD Pak, ada Bang Jateng dan Bang Nagari. BPD belum ya? Ya. Iya, saya persilahkan Bang Jateng. Iya Pak, Bang Jateng dulu, nanti setelah ini Bang Nagari. Bang Jateng dengan divisi risk management, silakan. Bang Nagari setelah ini bersiap Pak. Terima kasih. Atau sambil menunggu Bang Jateng, silakan dari Bang Nagari dulu Bapak. Selamat siang Bu, Pak Anung. Selamat siang Pak Banteng Pak. Ya Pak Banteng. Jadi tadi kita cuma minta penegasan Pak ya dari Pak Anung kan. Ini sudah dijelaskan dari sampaikan juga atau pertanyaan dari beberapa rekan kami dari BNI Syariah juga tadi kan. Yang pertama terhadap debitur kita yang sudah di restruct ya lancar kan. Baik itu sebelum restruct, pada saat masa restruct berjalan dia lancar. Di tengah jalan dia minta tambahan kredit baru kan, tambahan kredit baru. Jadi yang pertanyaan kita terhadap tambahan kredit baru ini apakah konteksnya masih kategori restruct gitu kan? Karena ada kaitannya nanti dengan pengambilan keputusan satu tingkat gitu kan di bank. Yang kedua terkait dengan yang disampaikan oleh rekan kami dari BNI Syariah Bu Lili tadi kan, terhadap kredit yang di restruct, sebelum restruct dia lancar, prospek usaha ada, di masa restruct berjalan dia minta untuk normalisasi kembali, artinya dikembalikan keadaan dia sebelum merestruct angsurannya kan. Jadi yang ditunda ini pokok ini dia bayar nanti kan, ataupun tidak dibayar, tentu kita akan melakukan adendum kan, adendum perjanjian kredit karena sesuai dengan dia dalam keadaan normal. Konteksnya adendum ini kan kita unflag nanti bisa saja kan, kayak juga nanti laporan slik kita kan. Tapi adendum ini konteksnya apakah restruct juga atau gimana Pak? Makasih Pak. Ya, pertanyaan yang pertama Pak Banteng ya. Pertanyaan pertama tadi sudah beberapa kali ya tadi terkait dengan fasilitas penyediaan baru ya. Itu terpisah dari jadi tidak uniform klasifikasi dengan fasilitas sebelumnya. Gitu kira-kira Pak. Walaupun usaha debitur sama Pak ya. Ya Pak Dodi bisa didetailkan jawabannya Pak Dodi ya.
Ya, makasih Pak. Ya Pak, walaupun dia sama, cuman memang kalau kita mau memberikan fasilitas, kalau memang ada bank kemudian memberikan fasilitas tambahan, itu boleh dipisah Pak, boleh dipisah fasilitasnya. Jadi kualitasnya juga nggak perlu digabung dan juga nggak perlu dipakai di flag restru. Tapi ini pilihan bank saja. Kalau memang itu bagian dari restru ya mungkin masuk restru. Tapi kami juga memberikan pilihan kalau mau dipisah juga boleh kok Pak. Maksudnya silakan dipisahkan fasilitas yang terpisah dari yang restru sehingga nanti dia kualitasnya pun bisa sendiri, nggak perlu ngikutin yang restru Pak. Dengan nanti kalau restrunya turun kan dia nggak perlu ikut turun gitu loh Pak. Ya, tapi intinya ini kan semua ke kredit ya itu kan lancar Pak. Ketika fasilitas POJK itu memberikan, kalau itu bagian dari restru, ya bagian dari restru itu kan tetap lancar. Nah, tapi kalau Bapak mau pisahkan juga, gitu, itu juga tidak ada masalah, ya. Nanti, tapi kan ini usahanya sama. Ya, kalau saya sarankan digabung saja dan menggunakan fasilitas restru saja, menggunakan fasilitas POJK 11 bahwa itu tetap lancar Pak. Berarti gini Pak, kalau kita pisahkan rekeningnya, berarti bukan konteks restrak Pak ya? Yang satu rekening yang kita bikin yang baru kan, iya, itu kan sudah terpisah kan, jadi konteksnya bukan restru lagi Pak ya? Iya Pak, iya. Kalau memang mau dipisah seperti itu Pak. Ya, berarti tidak berlaku konsep one obligor Pak ya? Iya, Oh tidak Pak. Pak, Iya, tidak. Ya. Jadi dalam konteks pemberian fasilitas baru kepada debitur itu tidak berlaku fasilitas one obligor ya di situ. Jadi boleh ditetapkan lain. Tapi kan ini lancar semua Pak sebenarnya. Oke Pak. Oke. Kemudian yang keduanya Pak, yang terkait dengan normalisasi Pak. Pak Dodi? Ya, gimana Pak? Sorry Pak. Pak. Halo Pak. Ya Pak, yang terkait dengan yang kedua Pak, pertanyaan kita terkait dengan normalisasi Pak. Dia lancar Pak, walaupun dia sebelum restrak dia lancar, pada masa restrak belum berakhir dia minta normal kembali, itu kan? Nah, normal kembali angsurannya Pak ya. Nah, kalau kita lakukan dalam konteks ini tanpa pelunasan, tanpa bikin kredit baru Pak, tapi dia adendum itu kan, sesuai dengan angsuran dia sebelum di restrak. Nah, di sini kan kita unflag kan, artinya kita hilangkan flagnya. Kemudian konteksnya sini apakah masih kategori restrak atau gimana Pak ya? Kalau di ketentuan kita, sebenarnya kan Bapak masih boleh menggunakan fasilitas restrak itu sampai kemudian tadi yang Pak Anung bilang sampai POJK ini berakhir dan masih bisa lancar Pak, gitu Pak. Tapi dia minta normal kembali, artinya schedule angsurannya berubah ke normal Pak ya. Tentu kita lakukan adendum Pak. Ya, Pak, itu lepas saja Pak. Kalau memang itu bisa dilepas saja Pak restrunya. Berarti kan udah kembali ke normal gitu loh Pak. Kan permintaan debitur seperti itu ya nggak masalah Pak. Berarti status restraknya kita rubah, kita unflag nanti Pak ya? Iya Pak, ya. Ya. Ya, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya. Satu lagi dari Bang Jateng tadi kalau masih ada Mbak Roma. Baik, dari Pak Parmono, Bang Jateng, pertanyaan terakhir Pak, secara poin aja, monggo silakan Bapak. Sepertinya sudah. Oh, oke. Ada Bu Roma. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih antusiasmenya. Kami mencatat ada 38 pertanyaan dan sayang sekali karena keterbatasan waktu sesi tanya jawab ini hanya dapat disampaikan dari 13 penanya saja. Sebenarnya kami juga ingin semoga ada nanti ke depan ada sesi khusus atau ada kesempatan lain lagi yang lebih intens kita bisa berdiskusi, namun tetap nanti dapat disampaikan melalui email. Dan kami sebagai host akan melakukan men-summarize pertanyaan-pertanyaan, akan kami sampaikan di si Kepo dan dapat menjadi acuan Bapak Ibu dalam melakukan restrukturisasi. Demikian Bapak, saya kembalikan ke Pak Anung Pak, karena ini sudah sesi terakhir untuk hari ini. Berkenan Bapak untuk menutup acara sekalian. Terima kasih.